Melihat telapak tangan raksasa yang menyelimutinya dengan kekuatan yang hampir tak tertahankan, wajah Du Fei menjadi sangat buruk. Ia tahu dalam hatinya bahwa jika ia membiarkan Long Lingtian memukulnya dengan telapak tangan ini, ajalnya mungkin akan mengerikan. Kalau cuma ini yang bisa kau lakukan, lebih baik kau mati cepat daripada nanti. Melihat Du Fei yang seolah tak bisa menghindarinya, raut wajah Long Lingtian menjadi semakin arogan. Saat ia mendesak, api di udara tiba-tiba mulai berkobar lebih hebat. Melihat ini, Du Fei akhirnya berhenti ragu dan menelan pil terakhir di mulutnya. Seketika, gelombang kekuatan obat yang luar biasa menyebar dari tubuhnya, membentuk Zenki yang sangat kuat yang terus menyebar. Ia pun perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, guntur ungu menyebar di udara. Seni bela diri yang agung. Melihat pemandangan ini, wajah Long Lingtian langsung berubah serius. Ia tentu saja bisa merasakan bahwa meskipun seni bela diri tertinggi Du Fei tampaknya tidak sehebat miliknya, kekuatannya jelas tidak lemah. Lagi pula, aku menggunakan kekuatan mentalku untuk mengaktifkan seni bela diri, yang tampaknya sedikit lebih lemah daripada menggunakan Ki murni. Ini, satu-satunya kekuranganku. Pikiran-pikiran ini dengan cepat terlintas di benak Long Lingtian, tetapi ia segera menepis pikiran-pikiran aneh itu dan mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Tiba-tiba, tangan merah menyala itu semakin mendidih, dan ia langsung meraih ke bawah. Seni bela diri tingkat 6. Meriam Changlei. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei sedikit menyipit, dan tangan kanannya mencengkeram dengan keras. Tiba-tiba, guntur ungu di sekelilingnya berkumpul di depannya. Dengan tamparan kerasnya, sebuah bola guntur terbentuk dalam sekejap, dan ia menamparnya dengan keras. Ledakan. Du Fei mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan seni bela diri tingkat 6, bagaikan guntur yang jatuh dari langit. Ia melesat maju dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menghantam tangan merah menyala raksasa di udara. Energi vital langit dan bumi di sekitarnya langsung menguap saat itu juga. Di udara, yang tampak hanyalah api merah dan kilat ungu, yang bertabrakan dengan dahsyat. Ledakan. Hanya dalam sekejap, dua benda energi yang luar biasa dahsyat bertabrakan dengan cara yang paling menentukan. Tiba-tiba, kembang api energi di udara menyebar seketika, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Ketika ia membuka matanya, ia melihat tangan merah menyala raksasa itu seolah memiliki semacam spiritualitas saat ini, dan mencengkeram bola petir ungu itu dengan ganas. Energi yang terpancar dari bola petir ungu itu juga terus-menerus menyapu, dan gelombang-gelombangnya menghantam tangan raksasa itu. Keduanya seni bela diri tingkat tinggi. Hanya dengan bertemu saja, mereka sudah punya kekuatan luar biasa. Mendengus. Menghadapi serangan Du Fei, wajah Long Lingtian berubah muram, dan erangan teredam terdengar dari tenggorokannya. Ia tak pernah menyangka bahwa ilmu bela diri tertinggi yang ia gunakan tak mampu menghancurkan ilmu bela diri Du Fei dalam sekejap. Kau tahu, aku ini ahli setengah langkah dan Zong yang sesungguhnya. Keluar dari sini. Di udara, wajah Du Fei muram. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengubah segel tangannya dan menghantamkan kedua telapak tangannya dengan keras ke depan. Saat ia bergerak, bola petir yang awalnya padat langsung meledak, menelan tangan raksasa merah menyala itu dalam ledakannya. Desir, suara keras yang aneh terdengar dari udara, dan seketika, wajah Long Lingtian di sisi lain berubah. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke belakang. Saat ia mundur, wajahnya menjadi semakin buruk rupa. Karena menyerah berarti dia kalah dalam persaingan. Keluarga Yun Suilong tidak ada yang istimewa. Setelah menangkis Long Lingtian, wajah Du Fei masih muram, tetapi sosoknya tiba-tiba melesat dan ia langsung mendarat di depan Chaos Yuandan. Di saat tak seorang pun bisa bereaksi, ia meraihnya. Saat ia menyentuh Chaos Yuandan, Du Fei sedikit linglung. Ia bisa merasakan bahwa benda yang dipegangnya tidak memiliki substansi, melainkan hanya sebuah bola pikiran. Namun, perasaan ini juga memberitahunya bahwa yang ada di depannya pastilah Chaos Yuandan. Benda itu sekarang ada di tanganku. Long Lingtian, apa yang bisa kau lakukan? Mendengar ini, tubuh Long Lingtian bergetar hebat di udara, wajahnya menjadi sangat buruk rupa. Ia menatap tajam Du Fei, lalu seolah teringat sesuatu, secerca keterkejutan melintas di wajahnya, lalu ia berkata dengan suara lirih, itulah seni bela diri tertinggi yang diwariskan oleh sekte dalam sekte Junwu. Bagaimana kau bisa tahu itu? Mendengar raungan rendah ini, ekspresi banyak orang tiba-tiba berubah, dan mata mereka langsung tertuju pada Du Fei. Di antara tiga dinasti besar, sekte Junwu juga sangat kuat, dan tentu saja semua orang mengetahuinya. Dan Du Fei bahkan menggunakan seni bela diri sekte Junwu,
yang merupakan seni bela diri tertinggi yang hanya dapat digunakan oleh murid inti Sekte Dalam. Ini. Melihat wajah Long Lingtian yang penuh kengerian, Du Fei tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, "Kenapa kau terkejut selama aku membasmi beberapa orang dari Sekte Junwu? Aku secara alami akan mempelajari seni bela diri Sekte Junwu. Selama aku membasmimu, aku secara alami akan mempelajari seni bela diri keluarga Yun Sui Longmu. Kau percaya?" Mendengar ini, ekspresi Long Lingtian sedikit berubah. Ia hendak menerjang maju, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan mundur selangkah. Namun, tatapannya tetap tajam pada Chaos Yuan dan di tangan Du Fei. Bahkan jika Du Fei berhasil, dia tidak bisa pergi dari sini dengan mudah. Melihat Long Lingtian mundur, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Ia tentu mengerti betapa sulitnya meninggalkan tempat ini dengan pil Chaos Yuan di tangannya. Namun, sesulit apapun itu, bisakah ia tetap melepaskan apa yang telah ia peroleh? Mundur. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Du Fei mundur tanpa ragu. Namun, saat ia menghindar, ia melihat vitalitas langit dan bumi di sekitarnya mendidih. Kemudian, sesosok muncul dalam sekejap seperti hantu, menghalangi satu-satunya jalan mundur Du Fei. Du Fei, Chaos Yuan dan bukanlah sesuatu yang layak kau sentuh. Mendengar suara yang agak kering ini, hati Du Fei sedikit bergetar. Orang yang bergerak itu sebenarnya adalah Leng Yi. Orang ini tidak dapat menahannya lagi. Mata Du Fei sedikit berkedut, dan ia berbalik tanpa ragu. Ia segera melihat Leng Yi bergegas ke arahnya dengan raut wajah yang ganas, dan aura pembasmi di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa si pembasmi akan segera menyerang. Melihat pemandangan ini, Du Fei tidak ragu-ragu. Ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan lebih dari selusin pil kelas 8 keluar berturut-turut dan melesat ke arah Leng Yi dengan ganas. Kamu tidak akan mendapatkan pil kekacauan primal ini, tapi aku bisa memberimu beberapa pil lagi. Dan Nikian Kun, kekerasan. Saat pil itu menyala, Du Fei langsung meledakkannya, dan ledakan itu langsung menyelimuti sosok Leng Yi. Orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, Leng Yi langsung mundur selangkah, lalu menepukkan tangannya terus-menerus, dan semburan energi sejati tiba-tiba meledak seperti gelombang pasang. Namun, meskipun begitu, gerakannya agak lambat, dan ia langsung tenggelam dalam suara keras itu. Ledakan. Di udara, ledakan ramuan itu langsung menyebar, dan kemudian hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba menyebar ke segala arah, menyebabkan wajah banyak orang berubah drastis. Gerakan Du Fei begitu dahsyat, jika menimpa orang kuat biasa, mungkin akan merenggut nyawa banyak orang dalam satu gerakan. Dasar orang kejam. Melihat pemandangan ini, Long Lingtian, yang sudah mundur, sedikit mengubah ekspresinya, lalu bergumam dengan suara rendah. Meskipun ia sebenarnya tidak terlalu memikirkan Du Fei, saat ini ia harus mengakui bahwa Du Fei sangat sulit dihadapi. Sekalipun ia membayar mahal, menghadapi Du Fei ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Namun, setelah mengatakan itu, tatapannya juga tertuju pada tempat ledakan baru saja terjadi. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi pada Leng Yi setelah Du Fei menyerang dengan sekuat tenaga. Seiring berjalannya waktu, energi ramuan di udara perlahan menghilang. Tak lama kemudian, sesosok terbang muncul di udara dan mendarat tak jauh di depan Du Fei lagi. Namun, tatapan dingin di matanya begitu kuat. Tidak terjadi apa-apa. Mata Du Fei sedikit menyipit saat melihat ini. Ia tidak menyangka setelah investasi sebesar itu, keadaannya masih seperti ini. Dan mengingat kondisinya saat ini, ia mungkin tidak bisa menggunakan seni bela diri tingkat 6. Yang tersisa hanyalah pil-pil bekas itu, pil petir sejati, dan benih teratai es lautan api. Meskipun menyempurnakan kedua hal ini akan sangat bermanfaat bagi saya, mengingat situasi saat ini, saya mungkin harus menggunakannya. Pantas saja dan Dingtian mau bekerja sama denganmu. Yin Li dan Hei Si sama-sama menderita kerugian besar di tanganmu. Kau benar-benar punya kemampuan. Bahkan aku harus mengakui, jika aku sedikit lebih lemah, aku pasti bukan lawanmu. Sosok Leng Yi perlahan berdiri kokoh di udara, lalu ia menyeringai tipis dan berkata perlahan. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan tawanya, setetes darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Jelas, ia tidak sesantai kelihatannya setelah dipukul Du Fei. Namun, ia tidak repot-repot menyeka darah dari mulutnya, melainkan hanya menatap Du Fei dengan tenang, tampak sangat ganas. Melihat adegan ini, ekspresi Du Fei menjadi semakin serius. Orang ini, mungkin orang tersulit yang pernah ia temui sejak debutnya. Namun, langkahmu barusan membuatku memahami kekuatanmu. Jika hanya ini yang kau miliki,
mungkin sebaiknya kau serahkan saja. Setelah selesai berbicara, Leng Yi mencibir dan bertepuk tangan dengan keras. Tiba-tiba, pil-pil aneh yang berserakan di sekitarnya terbang kembali satu persatu, dan ketika ia mengangkat kepalanya, pil-pil itu dengan cepat masuk ke dalam mulutnya. Saat pil-pil ini diserap, dalam sekejap mata, kekuatan Leng Yi langsung menembus penghalang sekte bela diri setengah langkah. Secara samar, sepertinya dia telah mencapai level sekte bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Master seni bela diri tingkat 6. Merasakan perubahan aura Leng Yi, wajah Du Fei tiba-tiba menjadi sangat buruk. Bahkan wajah orang lain pun berubah drastis. Leng Yi ini, sebenarnya adalah master bela diri tingkat 6. Kau benar-benar telah mencapai ranah master bela diri tingkat 6. Aku tak percaya, aku selalu berpikir Yin Li telah menyembunyikan dirinya sangat dalam, tapi aku tak menyangka kau ternyata lebih hebat lagi. Dan Ding Tian menarik napas dalam-dalam, keterkejutan di matanya tak terelakkan. Tatapannya tertuju pada Leng Yi, dan sudut matanya terus berkedut. Jika Chaos Yuan dan itu jatuh ke tangan Leng Yi, maka aku takut. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Hehehe, kalau aku benar-benar punya kekuatan seorang pendekar tingkat 6, aku pasti sudah menamparkan kalian semua sampai mati sekarang juga. Jadi, untuk apa aku membuang-buang waktu bicara dengan kalian? Tapi, kalaupun aku tidak punya kekuatan seorang pendekar tingkat 6, adakah yang bisa menjadi lawanku saat ini? Leng Yi memaksakan senyum dingin di wajahnya yang pucat, dan nadanya datar. Namun, nada datar inilah yang membuat orang merasakan dingin yang luar biasa dan niat membasmi yang tersirat di dalamnya, seolah-olah hanya satu kalimat darinya saja sudah dipenuhi niat membasmi. Sosok Leng Yi melintas di udara, lalu perlahan mendekati Du Fei. Ia menjawab dengan nada ringan di aula, serahkan Chaos Yuan dan mengingat kerja sama kita tadi, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Apakah kamu sudah bangun dari mimpimu? Du Fei juga menunjukkan ekspresi agak tersenyum di wajahnya, lalu berbicara dengan ringan. Kalau begitu, mati saja. Mendengar ucapan Du Fei, ekspresi Leng Yi tidak banyak berubah. Ia justru mengulurkan tangannya sedikit dan mengepalkannya di udara. Tiba-tiba, sebuah kapak raksasa yang terbuat dari energi sejati menghantam kepala Du Fei dengan keras. Meski kapak ini terlihat ringan, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu besar hingga dapat mengubah warna gunung dan sungai. Qi mengembun menjadi bentuk. Master seni bela diri tingkat 6. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah lagi, tetapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menamparkan tangan kanannya dengan keras. Hanya dalam satu tarikan napas, ia telah memadatkan sejumlah besar kekuatan guntur dan kilat, lalu ia menamparnya dengan telapak tangan. Seni bela diri tingkat 6. Meriam Chang Lei. Namun, melihat serangan Du Fei, Leng Yi hanya menggelengkan kepalanya perlahan, lalu mengetuk ringan tangan kanannya, dan tiba-tiba, ia melihat kapak raksasa energi sejati itu menebas dengan ganas. Hanya dalam sekejap, bola petir ungu itu terbelah berkeping-keping, dan sebelum sempat meledak, ia berubah menjadi cahaya kemasan. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah lagi. Leng Yi begitu kuat sehingga bukan hanya kemampuan alkimianya sendiri yang tidak bisa melawannya, tetapi bahkan seni bela diri tertinggi pun tidak bisa melawannya. Mungkinkah dia benar-benar tidak punya pilihan selain menggunakan dua pil kelas 5 itu? Memikirkan hal ini, meskipun Du Fei selalu tegas dalam membasmi, ia ragu-ragu. Meskipun ia tahu bahwa Chaos Yuan dan sangat penting baginya, kedua pil itu juga sangat penting baginya. Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan saat berikutnya Du Fei mengerti bahwa sangat mustahil baginya untuk melepaskan Chaos Yuan dan jika Anda ingin membalas dendam, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak ragu lagi. Dengan satu pikiran, pil petir sejati dan benih teratai es laut api muncul di hadapannya secara bersamaan. Kekuatan mental yang dahsyat dari puncak dan zong tingkat 7 menyebar dalam sekejap, menyebabkan atmosfer di sekitarnya jatuh ke dalam situasi yang sangat aneh. Ramuan tingkat 5. Meskipun ramuannya bagus, kemampuanmu membuat ramuan terlalu lemah. Melihat tindakan Du Fei, Leng Yi mencibir, lalu mengacungkan tangan kanannya lagi. Kapak raksasa energi sejati yang melayang di udara langsung jatuh, dan dalam sekejap mata, kapak itu sudah berada di depan Du Fei. Du Fei, bersiaplah untuk mati. Jurus Leng Yi sangat dahsyat. Bahkan Du Fei, seorang alkemis tingkat puncak kelas 7, tak mampu bereaksi saat itu. Saat ia ingin menyerang, sudah terlambat. Tuan Leng, jika Anda ingin membasmi seseorang, Anda mungkin masih harus melewati saya. Tepat ketika kapak Leng Yi hendak menancap di kepala Du Fei,
tawa kecil terdengar perlahan, lalu sesosok tubuh langsung muncul di hadapan Du Fei. Sepasang tangan ramping menamparkan bagai air mengalir, mengetuk ringan sisi kapak raksasa energi sejati itu, dan langsung mengirimkan pukulan mematikan ini ke samping. Ledakan. Kapak raksasa energi sejati itu jatuh dengan keras ke lantai aula, dan langsung meninggalkan retakan yang sangat dalam di lantai aula yang kokoh. Banyak penonton yang kuat sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Jika jurus ini jatuh pada orang biasa, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam satu jurus. Melihat gerakannya yang tadinya jitu berhasil dihalangi, wajah Leng Yi berkilat terkejut. Kemudian tatapannya perlahan tertuju pada sosok ungu yang muncul di depan Du Fei. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, orang-orang dari keluarga Yun Sui Yun memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Tapi, Nona Yun, ini kota Tianxie, bukan dinasti Daan. Orang lain mungkin takut pada keluarga Yun Sui Yunmu, tapi aku, tidak. Orang yang menyerang tentu saja Yun Yuking. Ia melirik Du Fei sekilas dan mendapati Du Fei tidak terluka. Kemudian ia berbalik dan tersenyum, lalu berkata perlahan Tuan Leng memang murah hati. Yuking tidak bodoh, ia tentu mengerti bahwa di hadapan harta karun seperti itu, semua latar belakang dan kekuasaan hanyalah omong kosong. Hanya tinju besarlah yang merupakan kebenaran yang pahit. Karena kau sudah mengerti, minggirlah. Meskipun aku tidak takut pada orang-orang dari keluarga Yun Sui Yun, aku tidak tertarik menyinggungmu. Leng Yi mengerutkan kening dan berkata perlahan. Hahaha, Tuan Leng, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Chaos Yuandan ini milik keluarga Yun Sui Yunku. Jika ada yang ingin merebutnya, mereka akan melawan keluarga Yun Sui Yunku. Hahaha, bagaimana kalau Tuan Leng berbangga diri kalau begitu, Tuan Leng pasti akan menjadi tamu kehormatan keluarga Yun Sui Yunku saat beliau mengunjungi ibu kota kekaisaran nanti. Jika Tuan Leng berkenan, bukan ide yang buruk untuk datang ke keluarga Yun Sui Yunku dan duduk sebagai pemuja. Sangat menarik, tapi aku sama sekali tidak tertarik. Kekuatan sekte bela diri setengah langkah memang mencengangkan, tapi itu tidak membuatku layak untuk mundur. Kalau kau tidak mengizinkanku, aku tidak akan sopan. Leng Yi mencibir sedikit lalu berbicara dengan ringan, tetapi ekspresinya semakin muram. Tuan Muda Lingtian, apa yang harus kita lakukan sekarang di luar lingkaran pertempuran? Long Suicheng menatap medan perang dengan ekspresi muram dan berbicara dengan suara berat. Tidak masalah, biarkan saja mereka memperjuangkannya. Aku tidak percaya ada orang yang bisa merebut sesuatu dengan mudah. Sekarang Yin Li, Hei Si, dan yang lainnya belum bergerak. Kita lihat saja. Ekspresi Long Lingtian berubah sejenak, lalu ia berbicara dengan ringan. Baiklah, sekarang tergantung pada apakah Yun Yuking punya kekuatan untuk melawan Leng Yi. Kalau tidak ada yang bisa menghadapinya, kita akan mendapat masalah. Kata Long Suicheng perlahan. Long Lingtian mencibir dan berkata dengan tenang, 5 keluarga Yun Sui, 5 keluarga Yun Sui. Kenapa kelima keluarga itu digabung menjadi 2 itu karena keluarga Yun dan Sui lebih kuat daripada 3 lainnya. Meskipun setelah 1000 tahun perubahan, kekuatan 5 keluarga Yun Sui telah menjadi sangat seimbang, orang-orang dari keluarga Yun, pemimpin 5 keluarga, tentu saja tidak mudah dihadapi. Kau hanya perlu melihat, biarkan mereka bertarung. Jika kedua belah pihak menderita kerugian, kita bisa memanfaatkannya. Di lapangan, senyum Yun Yuking begitu ringan, membuat banyak orang berkuasa di bawah merasa pusing. Jika mereka tidak tahu bahwa mawar di depan mereka berduri, siapa yang tahu berapa banyak hewan yang akan mengangkat kepala dan melolong. Ekspresi tenang ini hanya bertahan sesaat di wajah Yun Yuking. Sesaat kemudian, ia melangkah perlahan di udara. Saat ia melangkah maju, aroma samar perlahan terpancar dari tubuhnya, menembus jantung dan paru-parunya. Saat aroma ini menyebar, kekuatannya pun tumbuh seperti ombak, naik semakin tinggi, menjadi semakin kuat. Hanya selangkah lagi, kekuatan Yun Yuking tampaknya telah sepenuhnya menembus penghalang Master Seni Bela Diri setengah langkah dan mencapai ranah Master Seni Bela Diri kelas 6. Dilihat dari auranya, dia tampak lebih kuat dari Leng Yi. Du Fei menatap punggung Yun Yuking dengan kaget. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit berkedut. Ia tak pernah menyangka Yun Yuking, yang tampak begitu lemah, bisa sekuat ini. Seseorang dari keluarga berusia 1000 tahun tidak boleh diremehkan. Metode peminjaman ramuan. Merasakan perubahan aura Yun Yuking, raut wajah Leng Yi langsung berubah muram. Ia baru saja menggunakan metode peminjaman ramuan yang sama, tetapi ia tidak menyangka bahwa ketika Yun Yuking menggunakan metode peminjaman ramuan itu, kekuatannya bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Apakah ini cara Yun Yuking meminjam pil dilihat dari pil yang dipinjamnya?
pasti pil itu kelas 6. Kalau aku bisa memurnikan 2 pil kelas 5 itu. Mata Du Fei berkedip, dan akhirnya tertuju pada 2 pil yang melayang di depannya. Ia ragu sejenak, tetapi sudah mengambil kembali pil itu. Ia memiliki pemahaman baru tentang pentingnya kedua pil ini. Ia tidak berpikir akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu setingkat ini lagi dengan mudah, jadi apapun yang terjadi, ia tidak boleh kehilangannya. Karena Tuan Leng tidak mau memberi muka pada keluarga Yun Sui Yunku, jangan salahkan aku. Ia tersenyum tipis, dan sesaat kemudian, Yun Yuking melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan tiba-tiba aliran energi sejati meledak seperti awan. Hanya dengan sedikit gerakan, ia sudah tertawa terbahak-bahak dan menebas Leng Yi dengan ganas. Orang menyebalkan, orang menyebalkan, orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, raut wajah Leng Yi sedikit berubah, lalu secercah keganasan melintas di wajahnya. Ia tak mundur selangkah pun, tetapi raut wajahnya berubah, dan ia menghentakkan kakinya keras-keras di udara. Mengaum. Setelah raungan dahsyat, sesosok hantu raksasa tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dengan tawa melengking yang sangat memilukan, sosok itu menghantam awan-awan di langit dengan dahsyat. Dalam sekejap, langit jungkir balik, energi vital melonjak, dan seluruh aula dipenuhi raungan, seolah-olah ruang itu akan terkoyak dalam sekejap. Ledakan. 2 sinar cahaya yang sangat terang bertabrakan dalam sekejap, dan saat berikutnya, bayangan hantu raksasa itu terkoyak oleh awan yang tampak ringan. Wajah Leng Yi tiba-tiba berubah, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya langsung menjadi sangat lemah. Yun Yuking tampak lemah, tetapi kekuatan serangannya sangat dahsyat, seolah-olah seluruh dunia akan melunak di bawah serangan cahayanya. Awan menerobos langit. Melihat Leng Yi mundur, raut wajah Yun Yuking tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ia memutar jarinya, dan awan-awan tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi cahaya terang, melesat menuju Leng Yi. Awan-awan indah itu hampir menyatu menjadi satu. Di mata orang biasa, awan itu bagaikan cahaya warna-warni yang melesat menuju Leng Yi. Namun, di mata 9 orang kuat di langit, mereka melihat dengan sangat jelas bahwa 7 ki sejati yang bagaikan awan hampir menyatu, dan dengan kecepatan yang mengerikan, langsung menghalangi semua jalan Leng Yi. Parade malam 100 setan. Di bawah serangan mengerikan ini, seluruh tubuh Leng Yi bergetar, tetapi tanpa ragu, ia menggenggam kedua tangannya. Tiba-tiba, sosok-sosok hantu aneh muncul di tangannya, dan akhirnya berubah menjadi sosok-sosok hantu sebesar dirinya. Suas-huas-hua. Detik berikutnya, bayangan-bayangan hantu melesat keluar satu demi satu dan menghantam 7 awan secara langsung. Tiba-tiba, serangkaian benturan dahsyat muncul dari udara tipis. Dia sangat kuat, tapi kemampuan bela dirinya tidak begitu hebat. Yun Yuking tersenyum tipis, tiba-tiba menggenggam bekas telapak tangannya, lalu dengan cepat melenyapkannya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan pekat yang dikelilingi awan itu menghilang dalam sekejap dengan kecepatan yang mencengangkan. Di saat yang sama, awan-awan itu juga terus mencair. Membubarkan. Engah. Di saat-saat terakhir, awan-awan indah itu tiba-tiba mengembang dan menyebar dengan ganas, menyelimuti semua hantu. Detik berikutnya, mereka pun bubar dengan ganas. Engah. Saat hantu itu menghilang di udara, wajah Leng Yi berubah lagi. Ia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, napasnya menjadi sangat dingin. Adegan ini sebenarnya sedikit mengejutkan Yun Yuking. Dalam ingatannya, bahkan seorang master bela diri sejati pun akan mundur ketika menghadapi jurus ini, tetapi dia tidak menyangka Leng Yi ternyata bisa menahannya. Bagus. Bagus sekali. Keluarga Yun Sui Yun memang pantas menyandang reputasinya. Perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya, Leng Yi tersenyum dingin dan berbicara dengan ringan. Sekarang setelah kamu memahami ini, kamu juga tahu bahwa kamu harus menyerah. Mendengar ini, Yun Yuking tersenyum cerah. Aku benar-benar ingin melepaskannya, tapi sayangnya, aku tidak bisa. Setelah kata-kata itu terucap, Leng Yi tiba-tiba menatap langit dan menggeram dengan suara berat, Tetua Agung, jika kau tidak bertindak sekarang, benda itu akan diambil oleh seseorang. Begitu Leng Yiza membuka mulutnya, wajah Du Fei dan yang lainnya tiba-tiba berkedut. Mungkinkah Leng Yi telah membuat rencana cadangan? Aduh, sampah tetaplah sampah. Sekalipun aku memberimu kesempatan, kau tak lebih dari ini. Tepat saat ekspresi Du Fei dan yang lainnya berubah, tiba-tiba terdengar suara samar dan suram perlahan, tetapi ada sedikit nada tertekan dalam suara itu, yang membuat banyak orang sedikit terengah-engah. Detik berikutnya, mata Du Fei menyipit, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada kerumunan di bawah. Di sana, ia melihat seorang lelaki tua berjubah hitam,
yang kekuatannya hanya di puncak alam seniman bela diri tingkat 8. Ia menggelengkan kepala dan perlahan berjalan keluar. Saat ia berjalan, auranya perlahan menyebar. Meskipun tidak terlalu mengejutkan, auranya terasa aneh seperti lautan luas. Hanya dengan melihatnya, orang-orang merasa tak berdaya dan tak mampu melawannya. Siapa dia? Ketika Dan Dingtian dan yang lainnya melihat orang ini, wajah mereka berubah drastis. 9 orang di udara dapat merasakan kekuatan orang ini, jadi mereka secara alami mengerti betapa besar pengaruh penampilan orang ini terhadap situasi yang seimbang di tempat kejadian. Hehehe, Leng Er, perkenalkan mereka padaku. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Mendengar ini, raut wajah Leng Yi sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia mengerucutkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan berkata dengan suara berat, orang ini adalah pemilik sebenarnya dari Rerun Dewa Danwang. Dan King. Begitu kata-kata ini terucap, banyak orang sedikit terkejut. Sesaat kemudian, tatapan tak percaya mereka langsung tertuju pada lelaki tua berpakaian hitam itu, dan wajah mereka menjadi muram dan tak yakin. Jika orang ini adalah Raja Pil, lalu apa itu Chaos Yuandan di Rerun Dewa itu? Namun, jika orang ini bukan Raja Pil, lalu siapa dia, mengingat auranya sedalam lautan? Hehehe, percaya atau tidak, tak masalah, kalian semua akan mati juga. Setelah berbicara dengan ringan, lelaki tua berpakaian hitam yang menyebut dirinya Raja Pil itu tidak lagi melirik 9 orang di udara. Sebaliknya, ia menatap singgasana tak jauh darinya, dengan senyum tipis di bibirnya, dan perlahan berkata, hantu tua, karena aku sudah muncul, mengapa kau masih bersembunyi? Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu berbicara, mata banyak orang langsung tertuju pada singgasana es. Mungkinkah selain monster tua yang menyebut dirinya Raja Pil ini, ada orang lain yang bersembunyi di dekatnya dan mengamati? Tahukah Anda, kekuatan yang ditunjukkan secara tersirat oleh lelaki tua berpakaian hitam ini telah membuat banyak orang merasa tak tertahankan, dan jika ada orang lain dengan kekuatan serupa muncul, maka pada dasarnya tidak ada seorang pun yang perlu mempertimbangkan Chaos Yuandan. Hei, kawan lama, kau sudah bertahun-tahun di luar sana, apa kau akhirnya mau kembali? Apa kau pikir aku tak sebanding denganmu atau kau mau bilang kau tak mau keluar lagi setelah kembali kali ini? Di bawah tatapan seluruh hadirin, singgasana es terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar hebat. Seketika, retakan kecil muncul di singgasana, dan kemudian, sosok lain secara misterius muncul darinya. Sosok yang tiba-tiba muncul itu tampak persis seperti sosok berjubah putih, hanya saja matanya tidak berwarna merah darah, melainkan gelap dan bijaksana. Akan tetapi, meski begitu, banyak orang yang terkejut saat melihatnya muncul, dengan pandangan tak percaya di mata mereka. Apakah ini sisa jiwa Raja Pil? Tidak. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya begitu aneh? Setelah keterkejutan awalnya, Du Fei langsung tenang. Tatapannya tertuju pada kedua sosok itu. Secercah keraguan melintas di matanya. Hehehe, hantu tua, kau masih suka main-main. Kenapa kau tidak jadi bodoh setelah tinggal di sini selama puluhan tahun? Pria tua berjubah hitam itu menatap pria berjubah putih di depannya dan tersenyum dingin. Kau belum mati? Bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Pria berjubah putih itu perlahan menggelengkan kepalanya, menatap pria tua berjubah hitam sejenak, lalu berkata dengan tenang, baik kau maupun aku tidak ditakdirkan untuk hidup di dunia ini. Seharusnya kita sudah mati sejak lama. Chaos Yuandan telah direnggut hari ini, sudah ditakdirkan. Bagaimana kalau kau ikut denganku atau kau ingin aku yang melakukannya? Aku harus mendapatkan Chaos Yuandan. Asal aku bisa mendapatkan ini, aku bisa terlahir kembali. Hantu tua, sebaiknya kau jangan ikut campur urusan orang lain. Kau harus tahu, jika aku bisa melahapmu, kekuatanku akan pulih ke kondisi puncaknya. Saat itu, siapa yang bisa menghentikanku? Aku tidak menyerangmu, tapi aku hanya teringat persahabatan kita dulu. Pria tua berjubah hitam itu menatap pria berbaju putih sejenak, tiba-tiba menyeringai, dan berbicara perlahan. Mendengar ini, pria berjubah putih itu tersenyum tipis dan berkata perlahan, kau sudah lama berpikir untuk melahapku, tapi jangan lupa, kau dan aku berasal dari asal yang sama, dan masih belum pasti siapa yang akan melahap siapa. Jangan berharap semuanya akan begitu indah. Berhenti bicara omong kosong padaku. Kau mau bertarung dulu atau pergi dari sini? Aku tidak tertarik berurusan denganmu. Pria tua berjubah hitam itu mencibir dengan sedikit tidak sabar. Dengan satu langkah, sosoknya terangkat ke udara, dan auranya yang seperti laut dalam menyebar seketika, yang langsung melemahkan sirkulasi energi sejati di tubuh banyak pria kuat yang hadir. Haha, kawan lama, apa kau masih suka gerakan ini? Pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan melambaikan tangan kanannya perlahan.
Dengan lambaian ini, tekanan mengerikan yang memenuhi ruangan langsung menghilang, menyebabkan pernapasan banyak orang kembali normal. Namun, perkelahian yang tampaknya sederhana ini menyebabkan hampir semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan kemudian mereka semua merasa sangat tertekan. Kedua orang yang tiba-tiba muncul itu belum tentu merupakan sisa jiwa dari lawan raja dan, apalagi orang lain. Anak muda, kau telah melihat bahwa kau tidak mampu melindungi benda ini. Dan aku ingin memberitahumu bahwa jika kau bukan orang yang tepat, tidak ada cara untuk memperbaikinya bahkan jika kau mendapatkannya. Jadi, lebih baik kau berikan padaku. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, melirik Du Fei, dan berbicara perlahan. Mendengar ini, sedikit kebingungan muncul di wajah Du Fei, tetapi ia mengayunkan tangan kanannya, dan Chaos Yuan dan di tangannya langsung terlempar keluar. Kemudian, saat Chaos Yuan dan terlepas dari tangannya, wajah Du Fei bergetar hebat, dan matanya langsung kembali jernih. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia secara misterius menyerahkan barang-barang itu sekarang, tetapi melihat metode seperti itu benar-benar menakutkan. Hanya satu kalimat saja yang membuatnya menyerahkan benda yang telah diperolehnya dengan susah payah itu. Mendengus. Melihat Chaos Yuan dan dilemparkan ke arah pria berbaju putih, lelaki tua berjubah hitam itu mencibir. Tiba-tiba, satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu hanyalah teriakan dingin. Banyak orang terkejut dan merasa pusing. Orang ini pasti pendekar tingkat sekte. Aku tak pernah menyangka dia bisa semenakutkan ini. Leng Yiyun dan Yu Qing hanyalah sampah di hadapannya. Du Fei juga terkejut, wajahnya langsung pucat pasi. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berpakaian hitam itu, dan ia langsung mengerti bahwa jika lawannya hendak menyerang, ia tak akan mampu menghalangi satu gerakan pun. Di udara, bersamaan dengan teriakan dingin itu, sosok lelaki tua berjubah hitam melintas di udara, dan di saat berikutnya dia muncul di hadapan lelaki berpakaian putih, lalu dia menghantam dengan telapak tangan yang sangat aneh. Melihat serangan dari lelaki tua berjubah hitam, lelaki berbaju putih itu sama sekali tidak mengubah ekspresinya. Ia malah tersenyum tipis dan menghilang begitu saja. Ketika muncul kembali, ia memegang Hun dan Yuan dan di tangannya, lalu jatuh ke tanah. Serangan telapak tangan itu meleset, dan wajah lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah muram. Ia tentu saja memahami kekuatan rival lamanya. Saat itu, melihat Chaos Yuan dan jatuh ke tangan lawan, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Hantu tua, apa kau benar-benar ingin melawanku sampai mati? Setelah raut wajahnya berubah sesaat, lelaki tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berteriak pelan. Pria berbaju putih itu perlahan memeriksa pil kekacauan primordial di tangannya sejenak sebelum melirik pria tua berjubah hitam itu dengan santai. Ia berkata dengan tenang, kau dibutakan oleh keserakahan. Kau seharusnya tahu bahwa kita bertiga adalah satu. Jika dia disegel, bagaimana mungkin kau masih berdiri di sini tanpa cedera? Setelah mengatakan ini, pria berbaju putih itu, tanpa melirik pria tua berbaju hitam, dengan santai mengayunkan Chaos Yuan dan di tangannya ke udara di hadapan tatapan ngeri banyak orang. Kemudian, tawa kecil perlahan terdengar, kakak ketiga, setelah bertahun-tahun, kenapa kau semakin bosan? Kau bahkan berhasil memalsukan kematianmu sendiri. Apa kau tidak takut kepalsuanmu akan menjadi kenyataan? Begitu suara pria berpakaian putih itu jatuh, banyak sosok yang hendak bergegas keluar terkejut, lalu tatapan ngeri mereka langsung tertuju pada Chaos Yuan dan yang perlahan melayang di udara. Mungkinkah penguasa Rerun Dewa yang mengerikan tadi benar-benar disegel dengan sengaja? Bagaimana itu mungkin? Dan Ding Tian dan orang-orang kuat lainnya yang bergabung juga bergumam kaget saat ini. Tahukah kamu, butuh kekuatan semua orang untuk menyegel pemilik Rerun Dewa tadi. Jika semua itu dilakukan dengan sengaja oleh pemilik Rerun Dewa, lalu seberapa dahsyatkah kekuatannya? Ini, sepertinya merepotkan. Ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan ia bertukar pandang dengan Yun Yu Qing, yang ekspresinya sama muramnya. Mereka berdua saling memandang dengan ekspresi aneh. Perkembangan ini benar-benar di luar dugaan semua orang, dan tak seorang pun bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jenderal Long, apakah Anda tahu sesuatu tentang identitas ketiga orang ini? Di sisi lain, Yin Li memasang ekspresi aneh. Ia melirik Long Sui Cheng, yang juga memasang ekspresi buruk, lalu ragu-ragu dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Long Sui Cheng sedikit berubah. Sesaat kemudian, ia berkata dengan tatapan yang agak aneh, konon, Raja Pil adalah sosok yang sangat adil, seorang pemimpin di antara orang-orang kuat di jalan kebenaran. Namun, konon ia meninggal karena serangan diam-diam seorang penjahat, dan meninggal karena luka-luka yang dideritanya. Dan ketika ia meninggal, obsesi dalam jiwanya terpecah, membentuk 3 kepribadian.
Seperti hantu abadi, mereka ada di rerun Dewa Raja Pil. Jika ketiga kepribadian ini adalah kepribadian yang dibentuk oleh obsesi Raja Pil yang sekarat, maka kekuatan mereka tidak berbeda dengan Raja Pil saat itu. Kepribadian jiwa. Wajah Yin Li sedikit bergetar, tampak sangat buruk rupa. Meskipun baru pertama kali mendengar pernyataan seperti itu, ia bisa membayangkan betapa kuatnya ketiga orang ini. Untung saja ketiga orang ini tidak berhubungan baik. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa bicara? Wajah Long Sui Cheng sedikit bergetar, dan setelah beberapa saat, ia berbicara dengan tenang. Tatapannya segera tertuju ke tengah aula. Di atas singgasana es, pria berbaju putih itu menatap Chaos Yuan yang berjadewa di udara dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, "Kakak ketiga, karena kau enggan menunjukkan diri, izinkan aku membantumu." Begitu selesai berbicara, pria berbaju putih itu menjentikkan jari kanannya, dan tiba-tiba, seutas benang hitam seakan merobek ruang dan melesat dengan dahsyat menuju tempat Chaos Yuan berada. Sepanjang perjalanan, bahkan ruang pun seakan terkoyak. Kecepatan luar biasa dari benang hitam ini sungguh mencengangkan. Benang itu mencapai Chaos Yuan hanya dalam sekejap mata. Sepertinya serangan itu akan segera mengenai Chaos Yuan. Namun, pada saat ini, di mata banyak orang yang tercengang, udara dingin tiba-tiba memancar dari Chaos Yuan dan langsung memblokir benang hitam itu. "Hantu tua, kau datang untuk menghancurkan kebaikanku lagi. Apa kau pikir aku tidak berani membasmimu?" Udara dingin yang menyapu langit dan bumi dilepaskan dengan liar, lalu sesosok berjubah putih tiba-tiba muncul. Tatapan sinisnya tertuju pada pria berbaju putih di bawah, dan wajahnya menjadi sangat buruk rupa. Orang ini, benar-benar berpura-pura. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa formasi 10.000 hantu menghadap langit, yang telah menghabiskan upaya tak terhitung dari 9 orang, dapat dilepaskan begitu mudah oleh lawan. Jika bukan karena pria berbaju putih yang bertindak sekarang, siapapun pemenangnya, mereka mungkin akan mati. Kakak ketiga, meskipun kakak kedua sangat arogan, dia tetaplah arogan. Kau adalah hasil dari kemarahan terakhir sang guru. Jika kau dibiarkan meninggalkan rerun Dewa Danwang, akan terjadi kekacauan di masa depan. Aku telah mengikuti wasiat terakhir sang guru dan menjagamu selama bertahun-tahun, hanya untuk mencegahmu pergi. Jadi, jangan salahkan aku. Pria berbaju putih itu menatap sosok berjubah putih di udara, dan berbicara perlahan setelah beberapa saat. Kau tahu aku telah berubah karena amarah arwah tua itu yang sekarat, jadi kau seharusnya tahu betapa enggannya dia sebelum meninggal. Biarkan aku keluar dan menghabisi seluruh keluarga musuhku untuk membalaskan dendamnya, bukankah lebih baik daripada kita semua tinggal di sini? Sosok berjubah putih itu menatap pria berpakaian putih itu sejenak, dan suara penuh kebencian itu perlahan terdengar. "Hehe, kalau Tuan benar-benar berpikir begitu, dengan kekuatannya, aku pasti sudah menghilang sejak aku lahir. Dia tidak membiarkanku menghilang, dan memberiku kekuatan untuk menyegelmu, hanya agar aku bisa menghentikanmu. Mungkinkah kau masih belum bisa memahaminya?" Saat ini pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan berkata perlahan. "Hantu tua itu, aku bertekad untuk membalaskan dendamnya, tapi dia tetap mengirim 2 orang menyebalkan untuk menghentikanku. Namun, Chaos Yuan ada di tanganku. Sekalipun kalian berdua bergabung, kalian tetap bukan tandinganku. Kurasa itu tidak cukup untuk menghentikanku," kata sosok berjubah putih itu dengan suara sinis dan wajah dingin. Mendengar hal itu, lelaki berpakaian putih itu mendesah pelan, lalu tatapannya perlahan tertuju pada lelaki tua berjubah hitam. Yang terakhir melihat tatapannya menyapu, tetapi tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Bos, kakak ketiga, jika kalian berdua punya masalah, selesaikan saja sendiri. Aku tidak tertarik ikut campur. Tapi akan lebih baik jika kau mati, bos. Selama kau mati, aku bisa muncul di luar tanpa hambatan. Hahaha, aku harus memikirkan apakah aku harus bergabung dengan kakak ketiga untuk menghancurkanmu. Apa kau tidak menginginkan Chaos Yuan lagi? Jika kau membasmiku, kau tidak akan bisa mengalahkan saudara ketiga sendirian." Mendengar ini, pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan berkata perlahan. Mendengar ini, raut wajah lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Ia tentu tahu bahwa apa yang dikatakan lelaki berjubah putih itu benar. Saat itu, raut wajahnya langsung muram. "Terserah kalian mau bertindak atau tidak." Pria berbaju putih itu tersenyum perlahan, lalu tatapannya tertuju pada yang lain. "Sedangkan kalian, kalau tidak mau mati, lebih baik jangan ikut campur. Mereka yang tidak ditakdirkan bersama tidak akan memenuhi syarat untuk menyentuh Chaos Yuan bahkan sampai mati. Lebih baik kalian pergi." Kakak ketiga,
kau juga harus tahu bahwa waktu Rerundewa Raja dan terbuka sangat terbatas. Saat Rerundewa ditutup lagi, kita bertiga akan disegel di Rerundewa Raja dan lagi. Aku tidak perlu mengalahkanmu, aku hanya perlu menundamu seperti sebelumnya. Itu tergantung apakah kamu akan seberuntung sebelumnya. Sosok berjubah putih itu mencibir dan tiba-tiba bertepuk tangan. Tahta es di bawahnya langsung meledak, dan dari dalam es, sebuah pil aneh langsung terbang ke hadapannya. Keahlian Dan Feng menari dengan liar. Tanda di tangan sosok berjubah putih itu tiba-tiba berubah. Berawal dari pil aneh itu, sebuah tornado yang menyapu langit dan bumi seketika muncul. Kemudian, dengan kekuatan melahap langit dan bumi, tornado itu menyapu ke arah tempat pria berjubah putih itu berada. Hantu tua, mati. Melihat kekuatan mengerikan yang hampir bisa menghancurkan segalanya ini, wajah Du Fei dan yang lainnya menjadi sangat muram. Jika sosok berjubah putih itu menggunakan trik ini tadi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Melihat gerakan yang luar biasa ini, pria berbaju putih itu tidak mengubah ekspresinya. Sesaat kemudian, ia tersenyum tipis, mengayunkan tangan kanannya, dan sebuah pil melayang keluar dari lengan bajunya. Kemudian, dengan pil itu sebagai ujung tombaknya, sebuah perisai raksasa muncul dari udara tipis dan langsung menghantam tornado raksasa itu. Ledakan. Tornado raksasa itu tiba-tiba menghantam perisai raksasa itu. Dalam sekejap, gelombang kejut angin kencang yang dahsyat menyapu. Seluruh aula terasa sedikit bergetar, dan terdengar suara retakan. Tiba-tiba, retakan seperti sutra laba-laba muncul di lantai aula, yang membuat wajah orang-orang berubah drastis. Mereka berdua hanya bertengkar satu kali, tetapi itu sudah terasa seperti kiamat. Keahlian ramuan ajaib mencakup 9 negara. Pria berbaju putih mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan mental yang luar biasa dahsyat langsung menyebar. Seketika, perisai besar kekuatan eliksir berubah menjadi lonceng emas transparan, yang langsung menyelimuti tornado eliksir. Diselimuti oleh lonceng emas eliksir, tornado itu perlahan menghilang, dan akhirnya kembali ke bentuk eliksir. Dua orang ini benar-benar ahli alkimia. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah hitam yang tak jauh darinya menunjukkan sedikit keengganan di matanya, lalu ia berkata dengan muram. Hahaha, hantu tua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kemampuan alkimiamu benar-benar meningkat pesat. Tapi jangan lupa, kau hanya tahu kemampuan alkimia orang itu, dan saudara kedua mewarisi kemampuan bela dirinya. Selama Chaos Yuandan ada di tanganku, aku akan bisa berlatih alkimia dan bela diri. Kalau kalian berdua bergabung, aku masih agak takut. Kalau kalian menyerang sendirian, satu-satunya hasil adalah mati. Mati, mati. Begitu kata-kata itu terucap, sosok berjubah putih itu mengayunkan tangannya, dan hawa dingin yang luar biasa langsung menyebar, menyelimuti seluruh aula. Udara dingin langsung muncul, menyebabkan banyak pria kuat terbungkus udara dingin. Darah dan energi sejati mereka langsung membeku, dan tubuh mereka berubah menjadi patung es. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan es. Ekspresi pria berpakaian putih itu tiba-tiba berubah saat itu. Detik berikutnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru 10 arah, Dao Evil Es. KKK, di atas tanah, lapisan es yang sangat tebal tiba-tiba muncul, dan kemudian di atas es, bayangan-bayangan aneh terus bermunculan. Hampir dalam sekejap mata, tanah yang awalnya megah ini tampak berubah menjadi tempat yang dingin dan suram di ujung utara. Saat tempat yang dingin dan suram ini terbentuk, raut wajah banyak orang yang hadir berubah drastis. Ki sejati dapat memengaruhi perubahan lingkungan sekitar. Alam ini telah lama melampaui alam master bela diri tingkat 6. Bahkan terasa seperti telah mencapai alam master bela diri tingkat 5. Alam guru bela diri tingkat 5 merupakan tingkatan tertinggi di dinasti Daan. Di hadapan keberadaan seperti itu, semua orang kuat yang hadir hanyalah seperti kucing dan guk-guk di jalan, tidak berguna. Bahkan dua lelaki berpakaian putih dengan asal-usul misterius dan lelaki tua berjubah hitam, ekspresi mereka menjadi sangat jelek saat ini. Hahaha, hantu tua, kau tak bisa membayangkannya. Dao Evil Es 10 arah ini konon diciptakan oleh orang menyebalkan tua itu di ranjang kematiannya. Kekuatannya begitu mencengangkan hingga mungkin melampaui imajinasinya sendiri. Aku telah disegel di tempat hantu ini selama bertahun-tahun, tapi aku belum melakukan apapun. Setidaknya, Dao Evil Es 10 arah ini telah kukembangkan dengan sempurna. Hahaha, di Rerun Dewa Danwang ini, siapa lagi yang bisa menandingiku? Melihat wajah pria berpakaian putih dan pria tua berjubah hitam itu berubah drastis, sosok berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa penuh kebanggaan. Kali ini, sepertinya ada masalah besar.
Du Fei menarik napas dalam-dalam dan sedikit menggigil. Saat ini, hawa dingin di aula tak tertahankan, bahkan bagi seseorang seperti dirinya yang berlatih ki sejati es, apalagi orang lain. Aku khawatir sosok berjubah putih itu bahkan tidak perlu bergerak. Jika dia terus seperti ini lebih lama lagi, semua orang yang memasuki Rerun Dewa dan Wang kali ini akan musnah. Dan jika sosok berjubah putih itu mau, dia bisa membasmi semua orang yang hadir dalam sekejap mata. Kekuatan 10 penjuru es Evil Dao, yang konon diciptakan oleh Raja Pil sebelum kematiannya, sungguh sangat menakjubkan. Namun, pada saat yang sama, Du Fei memiliki perasaan yang agak aneh di dalam hatinya, seolah-olah dia memiliki pemahaman tentang apa yang disebut 10 penjuru es setan Dao, tetapi perasaan ini begitu misterius sehingga dia tidak dapat menjelaskannya sama sekali. Mundur. Detik berikutnya, seseorang tiba-tiba berteriak keras, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, lalu langsung mundur menuju gerbang besar di belakang aula. Meskipun tidak ada yang tahu apakah mereka bisa pergi dari sana, semua orang tahu bahwa jika mereka tetap di sini, mereka hanya akan menunggu kematian. Melihat beberapa orang mundur, Du Fei dan yang lainnya sangat enggan, tetapi dalam situasi ini, segalanya dipertaruhkan. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, semua orang mundur ke belakang dalam sekejap, tubuh mereka mencapai kecepatan ekstrim. Haha, dasar penjahat, bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Melihat orang-orang kuat ini mundur, sosok berjubah putih itu menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya, lalu tersenyum tipis, mengulurkan telapak tangannya, dan perlahan mengepalkannya di udara. Ledakan. Saat tangannya menyentuhnya, pelari tercepat itu gemetar seluruh tubuhnya dan langsung berubah menjadi patung es besar yang jatuh ke tanah, tidak meninggalkan jejak tubuhnya dalam sekejap. Pemandangan aneh seperti itu membuat banyak orang merinding, dan kulit kepala mereka mati rasa karena tak bisa bergerak. Untuk sesaat, mereka semua ragu-ragu. Apa yang harus kita lakukan melihat pemandangan ini? Yun Yuking berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi muram. Mana aku tahu, tapi dalam situasi saat ini, sepertinya satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengalahkan orang itu. Kalau mereka berdua mau bergabung, kita masih punya kesempatan. Setelah mengatakan itu, tatapan Du Fei langsung tertuju ke belakang, ia membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara berat, "Dua senior, apapun yang terjadi tadi, situasinya saat ini adalah jika kita tidak bekerja sama, aku khawatir tidak akan ada akhir yang baik. Kenapa kita tidak?" Bagus. Sebelum Du Fei sempat menyelesaikan kalimatnya, lelaki tua berjubah hitam itu memotongnya dan berkata cepat, "Semuanya, serang bersama." Kita berdua hampir tak mampu menahannya. Dia telah menguasai Dao Evil S10 arah. Kita bukan tandingannya. Setelah berkata demikian, dia bahkan tidak melirik ke arah lelaki berbaju putih itu, dan berkata dengan suara berat, "Serang bersama." Setelah melirik sekilas ke arah lelaki tua berjubah hitam, yang perubahan pikirannya lebih kentara daripada perubahan ekspresinya, lelaki berbaju putih itu tidak berkata apa-apa. Ia malah tersenyum tipis dan berkata, "Silakan." Saat ini, tak banyak ruang untuk negosiasi. Begitu suaranya jatuh, dua sosok, satu hitam dan satu putih, telah terbanting ke udara. Setelah ragu-ragu kurang dari sedetik, yang lain juga mengertakkan gigi dan bergegas maju. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri, selalu ada beberapa orang yang memiliki kesempatan untuk langsung menyerang sosok berjubah putih itu dengan beberapa gerakan. Kau mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang. Kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Kau pikir kau bisa menjadi lawanku jika membawa sampah ini, dasar konyol. Melihat aksi sekelompok orang di depannya, seringai aneh terpancar di mata merah darah sosok berjubah putih itu. Lalu ia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Sebaliknya, tanda di tangannya berubah, dan hawa dingin yang luar biasa menyebar dalam sekejap. Saat udara dingin menyebar, energi surgawi dan duniawi di dalam aula langsung menjadi sangat dahsyat. Detik berikutnya, beberapa prajurit, beberapa di antaranya sudah berada di puncak peringkat ke-8, wajahnya berubah drastis, dan mereka langsung memuntahkan darah. Darah membeku seketika setelah dilepaskan. Beberapa, bahkan lebih parah lagi, membeku menjadi balok es, anggota tubuh mereka hancur berkeping-keping begitu mereka bergerak. Seni bela diri yang diciptakan oleh raja dan sebelum kematiannya begitu kuat sehingga membuat kulit kepala orang-orang geli. 10 penjuru Evil S, membekukan dunia. Sosok berjubah putih itu perlahan melayang ke udara, lalu tanda di tangannya berubah. Tiba-tiba, udara dingin menyebar dari sisinya, membentuk cincin raksasa. Saat tanda di tangannya berubah, cincin es itu langsung terlempar dan ditebas dengan ganas. Di tempat cincin itu berada, bahkan ruang di sana seakan membeku dalam sekejap.
Mati. Sekilas keganasan terpancar di wajah sosok berjubah putih itu, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Serang bersama. Di udara, ekspresi pria berjubah putih itu berubah drastis. Sesaat kemudian, ia bertepuk tangan, dan sebuah pil terlempar keluar. Kekuatan obat di dalam pil itu langsung mengembun menjadi cetakan telapak tangan raksasa, yang menghantam keras ke depan. Aroma tanaman obat memenuhi udara. Di sampingnya, ekspresi pria tua berjubah hitam itu juga berubah drastis. Ia mengayunkan tangannya, dan sebuah tinju raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana, menghantam cincin es raksasa itu dengan keras. Dan di bawahnya, 9 pria terkuat dan sekelompok pria kuat pendukung juga mengerahkan seluruh tubuh mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Setiap gerakan yang biasanya tampak sangat kuat kini tampak seperti permainan anak-anak. Seni bela diri itu meledak dalam sekejap. Ledakan, tabrakan itu terjadi dalam sekejap, dan tiba-tiba, energi dingin dan sejati di udara meledak seketika, menyebabkan seluruh dunia bermekaran dengan bunga es. Bahkan energi sebenarnya langsung membeku dalam cuaca dingin ekstrim ini. Hahaha, menarik, sangat berarti. Aku tidak menyangka kalian bisa menghalangi gerakan pertamaku. Coba saja di sana. Dao Evil S. Segel 1 Yuan Evil S. Begitu ia selesai berbicara, sosok berjubah putih itu mengganti segel di tangannya, lalu menghantam udara. Tiba-tiba, segel batu es raksasa menghantam dengan dahsyat, membungkus semua orang di dalamnya, dan sebelum ada yang sempat bereaksi, mereka semua terbanting ke tanah. Dan dengan kecepatan seperti itu, bahkan lelaki berpakaian putih dan lelaki tua berjubah hitam tampaknya tidak sempat bereaksi. Hahaha, Dao Evil S10 arah yang diciptakan oleh orang menyebalkan tua itu adalah gabungan dari semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya. Seni bela diri yang menyertainya sangat kuat. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawannya? Hahaha. Melihat bahwa ia telah membantai semua orang kuat di tempat kejadian hanya dengan satu gerakan, sosok berjubah putih itu tak kuasa menahan tawa. Jika sampah-sampah ini sudah mati, siapa yang bisa menghentikannya meninggalkan tempat ini? Kemudian, tawanya tak bertahan lama, tetapi tiba-tiba berhenti. Tatapannya yang agak aneh langsung tertuju pada segel batu es raksasa di bawahnya. Di atas segel batu es itu, sebuah retakan tipis muncul di suatu titik, lalu retakan itu terus menyebar, lalu runtuh dalam sekejap. Saat segel batu es itu hancur, orang-orang yang terperangkap di bawahnya langsung muncul di hadapan sosok berjubah putih itu. Meskipun mereka semua tampak agak berantakan, jelas tidak ada dari mereka yang mengalami luka fatal. Adegan ini tak hanya membuat orang-orang yang lolos dari maut saling berpandangan dengan bingung, bahkan pria berbaju putih dan pria tua berjubah hitam pun menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Sedangkan sosok berjubah putih, ekspresinya sangat muram. Du Fei. Namun, ketika semua orang merasa bingung, Long Lingtian tiba-tiba kehilangan suaranya. Setelah raungan rendahnya, banyak mata orang langsung tertuju pada Du Fei. Saat itu, ia berdiri di depan kerumunan dengan ekspresi bingung, mengangkat telapak tangannya, seolah-olah baru saja menghancurkan segel batu es di depannya dengan telapak tangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau, seorang pendekar bela diri tingkat 8 tingkat rendah, bisa menjadi lawanku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Sosok berjubah putih itu secara alami merasakan apa yang baru saja terjadi lebih jelas daripada yang lain, dan dengan kekuatannya, ia juga bisa melihat kekuatan Du Fei dengan sangat jelas, dan ia pun tak kuasa menahan diri untuk berseru. Sejujurnya, aku sendiri tidak percaya. Du Fei menatap sosok berjubah putih itu dengan bingung. Namun, meskipun begitu, ia tahu betul bahwa dialah yang baru saja mengulurkan telapak tangan untuk menghancurkan segel es itu. Rasanya seperti memotong tahu, dan begitu mudah untuk menghancurkannya. Kebetulan. Ini semua kebetulan. Aku tak percaya junior sepertimu bisa jadi lawanku. Dao Evil S. Naga kembar menelan Evil S. Raungan itu mereda, dan pada saat berikutnya, energi dingin ekstrim yang luar biasa menyapu lagi. Di udara, dua naga yang terbuat dari kristal es langsung muncul dan menukik ke arah Du Fei. Melihat naga es itu menukik dengan kecepatan luar biasa, ekspresi semua orang berubah drastis. Jika mereka membiarkan kedua naga es itu menerkam, jumlah orang yang selamat mungkin tidak akan lebih dari 2 lusin. Kenapa rasanya sedikit aneh? Menatap kedua naga es yang menukik ke bawah, wajah Du Fei tampak sangat bingung. Ia menatap udara sejenak dengan tatapan yang agak aneh, lalu tiba-tiba, tubuhnya melompat ke udara, lalu mengulurkan jarinya, perlahan menunjuk ke depan. Rusak. Saat geraman Du Fei yang agak membingungkan terdengar,
dua naga es dengan taring dan cakar yang terbuka terlihat mengembun di udara dalam sekejap, dan kemudian, di depan tatapan ngeri banyak orang, mereka hancur berkeping-keping. Serangan kekuatan penuh dari seorang master bela diri tingkat 5 yang kuat benar-benar dihancurkan oleh seorang junior yang hanya berada pada level seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 8. Pada saat ini, selain tidak percaya, banyak orang berhamburan ke tanah dengan kepala terbentur. Apa-apaan ini? Kalau kamu nggak lihat sendiri, siapa yang bakal percaya? Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, ekspresi banyak orang sangat aneh, seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok berjubah putih itu memasang ekspresi seolah-olah dia akan gila. Dia memelototi Du Fei dan berteriak dengan keras. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya dengan keras, dan tiba-tiba aliran udara dingin berhembus keluar, mengguncang seluruh dunia. Kau bertanya padaku, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin seranganmu terlalu lemah. Ekspresi aneh di wajah Du Fei semakin intens. Setelah beberapa saat, ia sedikit ragu dan berkata, "Orang menyebalkan." Mendengar ini, wajah sosok berjubah putih itu langsung berubah drastis. Ia tahu betul bahwa serangan barusan tak akan mampu dilawan oleh seorang pendekar kelas 8, bahkan oleh kedua hantu tua itu. Namun, jurus yang bisa menghancurkan langit dan bumi ini tampaknya dengan mudah dihalangi oleh hantu kecil. Sungguh gila, ia tak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti itu selama ratusan tahun hidupnya. Orang menyebalkan, aku akan melawanmu. Ekspresinya berubah sesaat, dan mata merah darah sosok berjubah putih itu semakin memerah. Ia juga samar-samar merasa waktunya tak lama lagi. Saat itu, ekspresinya berubah drastis, dan akhirnya, ia menjadi sedikit sombong. 10 arah Ibel Es Dao. Ibel Es menelan dunia. Setelah terdengar raungan tajam, energi sejati dari sosok berjubah putih itu tiba-tiba meledak dengan suara bang, dan pada saat ini, kekuatan dingin yang sangat mengerikan langsung menyebar. Tertawa kecil. Pada saat kekuatan dingin dan suram ini benar-benar meletus, beberapa seniman bela diri puncak kelas 8 segera menjerit nyaring, dan tubuh mereka berubah menjadi kristal es inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan menghilang ke udara dengan kecepatan tercepat. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa lagi. Kematian yang tak terjelaskan seperti ini jauh lebih mengerikan daripada apapun. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, jika kita tidak mundur, tidak ada yang bisa selamat di sini. Ayo pergi. Melihat pemandangan ini, wajah pria berbaju putih itu berubah sejenak, lalu ia berbicara dengan suara berat. Mendengar hal ini, yang lain tidak punya waktu untuk memikirkan apapun dan bergegas menuju gerbang di depan aula. Namun, mereka yang benar-benar kuat itu ragu satu persatu. Mereka tidak langsung pergi seperti guk-guk-guk-guk liar itu, karena mereka semua samar-samar merasa masih ada peluang untuk kembali. Jika mereka pergi saat ini, rasanya itu tidak sepadan. Di aula yang dipenuhi udara dingin, karena dingin yang ekstrim, bahkan energi vital langit dan bumi telah membeku sepenuhnya, sehingga seluruh ruang dipenuhi bunga es. Dalam keadaan seperti itu, bahkan mereka yang kekuatannya di bawah puncak peringkat ke-7 pun akan langsung berubah menjadi kristal es. Bahkan mereka yang berada di puncak peringkat ke-7 pun tidak akan mampu bertahan dalam kondisi ini terlalu lama. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, bukan hanya Zenki mereka yang akan membeku, tetapi bahkan jiwa mereka pun seakan membeku. Yun Yuking dan yang lainnya merangsang energi sejati dalam tubuh mereka satu persatu, dan mundur ke tepi aula, tatapan mereka yang agak aneh tertuju pada bagian tengah aula. Di sana, berdiri 3 sosok yang hanya bisa dipandang sebelah mata, memberikan tekanan luar biasa bagi orang lain. Namun, di tengah ketiga sosok itu, ada sosok yang tampak lemah dan ringkih. Akan tetapi, justru sosok yang lemah inilah yang menyebabkan keadaan saat ini menjadi seperti ini. Kalau bukan karena sosok ini, mungkin tak ada satu orang pun yang masih hidup di aula ini saat ini. Desir. Di udara, sesosok berjubah putih mengayunkan tangannya, merobek bunga-bunga es yang mengembun di sekitarnya. Ia mengabaikan 2 sosok lain yang tampak mengesankan dan menatap Du Fei dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, seolah teringat sesuatu, ia tiba-tiba berkata dengan suara berat, benda yang dilemparkan hantu tua itu dari ruang ini sebelum kematiannya akhirnya jatuh ke tanganmu. Kan berkat benda itulah kau mampu melawanku. Meskipun kau begitu lemah. Mendengar ini, mata Du Fei berkedut sedikit, tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu ketika diingatkan oleh sosok berjubah putih. Dia tidak menyerang tanpa alasan tadi, tetapi karena dia tampaknya tahu bahwa jika dia melakukannya,
dia dapat dengan mudah menemukan kelemahan keberadaan yang mengerikan ini dan mengalahkannya. Kejelasan ini tidak muncul begitu saja, tetapi justru berasal dari sesuatu yang krusial. Bagaimana dengan petanya? Du Fei bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening perlahan. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia mengetahui semua hal ini hanya dengan melihat peta, tetapi bagaimanapun juga, sepertinya dia telah menyelamatkan hidupnya berkat tangan yang patah ini. Kalau tebakanmu benar, benda itu seharusnya ada di tanganku, kan? Setelah ragu sejenak, Du Fei tersenyum tipis dan ragu-ragu. Benarkah begitu? Mata sosok berjubah putih itu berkilat, dan setelah beberapa saat ia berkata perlahan, harus kuakui, dengan benda itu di tanganku, tidak akan mudah bagiku untuk membasmimu. Tapi kupikir kau juga perlu mengerti bahwa jika aku ingin menyegelmu di sini, itu juga tidak akan sulit. Bahkan kedua hantu tua itu pun tidak bisa menyelamatkanmu. Haha, bagaimana kau tahu kalau kau tidak melawannya? Jantung Du Fei berdebar kencang, tapi ia tetap tenang. Junior, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Setelah menatap Du Fei sejenak, sosok berjubah putih itu perlahan berbicara. Oh, kurasa alasanmu masuk ke sini tak lain adalah Chaos Yuandan dan warisan Raja Pil ini. Selama kau menyerahkan semua itu, aku tak hanya menjamin kau akan aman dan sehat, tapi juga akan mewariskan warisan Raja Pil kepadamu. Aku bahkan bisa membantumu menembus ranah Master Bela Diri tingkat 6, yang akan memungkinkanmu menguasai dunia mulai sekarang. Bagaimana? Mata sosok berjubah putih itu berkilat tipis, dan sesaat kemudian, sebuah suara penuh godaan terdengar perlahan. Mendengar ini, bahkan Du Fei, dengan temperamennya, tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Namun, bagaimanapun juga, ia bukanlah orang biasa. Setelah tersenyum tipis, ia mendongak dan menatap sosok berjubah putih itu, lalu perlahan berkata, jika ini yang dikatakan Raja Pil sendiri, aku percaya. Tapi aku tidak percaya padamu. Jika aku memberikan benda itu kepadamu, aku khawatir hal pertama yang akan kau lakukan adalah membasmiku. Lagi pula, dengan temperamenmu, bagaimana mungkin kau membiarkan seorang pemuda yang telah mempermalukanmu bertahan hidup di dunia ini? Karena kau tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Tapi setelah kau mati, aku pasti akan mengambil jiwa dan ingatanmu. Dengan begitu, aku akan tahu di mana benda itu berada. Sambil tertawa sinis, sosok berjubah putih itu tiba-tiba mengganti segel di tangannya, dan melihat tiba-tiba muncul teratai es aneh di udara, berputar perlahan. Bahkan jika kamu setuju denganku sekarang, sudah terlambat. Dao Evil S. Platform teratai tripolar. Raungan pelan terdengar perlahan, lalu es di udara mulai bergetar hebat. Dari sana, aura yang sangat aneh tiba-tiba terpancar, lalu dengan momentum yang luar biasa, aura itu dengan ganas menyelimuti posisi Du Fei di bawah. Namun, menghadapi gerakan yang sangat kuat ini, Du Fei tetap tidak bergerak. Ia hanya mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke udara. Mengentalkan, terdengar teriakan pelan, dan tiba-tiba, teratai es besar di udara langsung mengeras, seolah-olah tidak pernah bergerak sebelumnya. Ekspresi sosok berjubah putih yang awalnya sangat arogan tiba-tiba membeku saat ini. Bahkan makhluk sekuat dirinya pun tampaknya merasakannya, dan pada saat inilah ia tak berdaya menghadapi Du Fei. Ini, di udara, pria berbaju putih dan pria tua berjubah hitam bertukar pandang, ekspresi mereka sangat aneh. Sesaat kemudian, ekspresi pria berbaju putih sedikit berubah, dan tiba-tiba senyum lega muncul di wajahnya. Ia mendesah pelan dan berkata perlahan, sepertinya hari-hariku sudah berakhir. Hantu tua, apa maksudmu? Di sisi lain, lelaki tua berjubah hitam itu mengubah ekspresinya dan berteriak dengan suara berat. Hehehe, apa kau tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Sang guru pernah berkata sebelum kematiannya, ketika takdir tiba, ketiga jiwa akan berpencar. Kita bertiga telah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, dan sepertinya waktunya telah tiba. Hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat dengan mudah mengalahkan serangan Dao Evil S10 arah sang guru. Saudara ketiga mungkin tidak tahu bahwa Dao Evil S10 arah yang diperolehnya belum lengkap, kalau tidak, dia tidak akan kalah dengan cara yang aneh hari ini. Seharusnya dia juga samar-samar menyadari bahwa batas waktu kita telah tiba, dan pemuda ini pasti akan memiliki kesempatan untuk mewarisi segalanya dari guru lama. Hehehe. Apa, kamu? Pria tua berjubah hitam itu sepertinya teringat sesuatu ketika mendengar ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya langsung tertuju pada pria berbaju putih. Tetapi dia melihat lelaki berpakaian putih itu, dengan senyum agak lega, lalu perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, lalu menepuk dadanya dengan satu telapak tangan. Saat telapak tangannya menepuk, sebuah lubang besar yang aneh tiba-tiba muncul di dadanya. Di dalam lubang itu,
kekuatan hisap yang aneh langsung muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan munculnya kekuatan hisap aneh itu, energi langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan seluruh aula juga bergetar hebat pada saat ini. Apa? Gila, apa kau tidak ingin hidup lagi? Pria tua berjubah hitam itu yang pertama bereaksi. Matanya tertuju pada lubang besar di dada pria berbaju putih itu, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Kakak ketiga, ayo kita bersatu dan basmi orang menyebalkan ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Detik berikutnya, lelaki tua berjubah hitam itu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk meraung. Orang menyebalkan, gila, gila. Ketika sosok berjubah putih melihat pemandangan ini, ekspresi ngeri yang mengejutkan muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling ditakuti di dunia. Hehehe, kakak kedua, kakak ketiga, kalian tidak perlu takut. Ini adalah misi yang diberikan oleh Tuan, dan ini juga tujuan akhir kita. Sekarang misi kita sudah selesai, kalian seharusnya senang. Melihat reaksi kedua pria itu, pria berbaju putih itu tersenyum tipis, lalu tanda di tangannya berubah, dan tangannya perlahan terjulur keluar. Siklus langit dan bumi, 3 jiwa menyatu, mengembun. Panggilan. Saat ia berteriak, energi langit dan bumi di sekitarnya langsung membentuk spiral dan mengalir deras ke lubang besar di dada pria berjubah putih itu. Sosok berjubah putih dan pria tua berjubah hitam itu seakan tersedot oleh daya hisap ini, dan keduanya tiba-tiba bergerak menuju lubang besar itu. Adegan ini membuat wajah lelaki tua berjubah hitam dan lelaki berjubah putih langsung berubah. Kali ini, mereka tak perlu bicara lagi. Keduanya langsung melambaikan tangan, lalu melancarkan serangkaian jurus bela diri yang sangat dahsyat, dan menyerbu ke arah lelaki berjubah putih dengan desiran angin dingin yang menderu. Namun, meski begitu, saat kedua bela diri yang kuat ini bertemu dengan pria berbaju putih, mereka langsung ditelan oleh daya hisap yang besar di dadanya, seolah-olah serangan kedua pria itu tidak berpengaruh sama sekali. Jangan melawan. Begitu jurus ini dilepaskan, kau pasti tidak akan bisa kabur. Jadi, untuk apa membuang-buang energimu? Dasar gila, bagaimana mungkin aku sepertimu dan rela mati? Apa kau tidak ingin meninggalkan tempat orang pembawa sial ini dan melihat dunia luar? Aku tidak akan pernah mati di sini bersamamu sampai balas dendam tuanku terbalaskan. Ayo pergi. Di udara terdengar raungan marah dari sosok berjubah putih, lalu dia melirik ke arah pria berbaju hitam dan berteriak keras. Detik berikutnya, kedua sosok itu bergegas menuju gerbang aula utama dengan ganas. Namun, di bawah daya hisap yang luar biasa, gerakan mereka tampak tak berdaya. Kakak kedua, aku tidak ingin mati. Maafkan aku. Situasi tetap buntu selama kurang dari setengah menit. Tiba-tiba, sosok berjubah putih itu bergerak dan mencengkeram leher lelaki tua berjubah hitam itu. Sebelum sempat bereaksi, ia menamparkan dadanya dan melemparkannya ke lubang besar di belakangnya. Kakak ketiga, dasar orang menyebalkan. Lelaki tua berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah. Sebelum sempat meraung, seluruh tubuhnya terhisap oleh daya hisap yang dahsyat. Hanya dalam sekejap mata, ia langsung terhisap ke dalam lubang besar di dada lelaki berbaju putih itu. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok berjubah putih itu tiba-tiba melesat dan tiba di depan pintu besar aula. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, dan tanpa ragu, ia melesat menuju pintu masuk dalam sekejap. Kakak ketiga, ini adalah akhir kita, tidakkah kau mengerti? Siklus langit dan bumi, hukum reinkarnasi yang agung. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan menepukkan tangannya pelan. Tiba-tiba, daya hisap yang dahsyat di dadanya menjadi beberapa kali lipat lebih kuat. Kemudian, seiring perubahan jejak tangannya, beberapa makhluk seperti tentakel langsung menyebar dari lubang besar di dadanya. Sebelum sosok berjubah putih itu sempat bereaksi, mereka melilitnya dan perlahan menariknya mundur. Ah, orang menyebalkan, dasar gila. Tubuhnya terbungkus, dan meskipun sosok berjubah putih itu luar biasa kuat, ia menjerit berulang kali. Ia dengan panik mendesakinya untuk mengalir, tetapi sekuat apapun energi yang ia kerahkan, energi itu langsung ditelan oleh daya hisap yang dahsyat begitu menembus tubuhnya. Tuan telah menyiapkan banyak sekali metode untuk hari ini. Batasan telah diberlakukan pada jejak jiwa kita bertiga. Apakah kalian pikir kalian bisa lolos? Pria berpakaian putih itu mengendalikan kekuatan hisap yang besar dan menarik sosok berjubah putih itu mundur sedikit demi sedikit, dan suara tenang perlahan keluar. Omong kosong. Dia tuan kita, dia menciptakan kita hanya untuk menjaga makamnya. Hanya untuk memilih penerusnya. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa memilih jalan kedua? Hanya kau yang akan setia pada misi seperti itu.
Lihat dirimu sendiri, bagaimana mungkin kau bisa menjadi pria kuat yang tak tertandingi. Merasakan energi di tubuhnya terus-menerus diserap ke dalam lubang besar di belakang, ekspresi wajah sosok berjubah putih itu semakin buruk. Ia menggeram dengan suara serak dan tenggorokannya serak. Kenapa kau tidak mengerti? Pria berbaju putih itu tertawa getir. Kita bertiga adalah satu, terkondensasi dari pikiran terakhir sang guru. Kita sama sekali tidak ada dalam waktu. Jika kita meninggalkan tempat ini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah lenyap begitu saja. Kalau begitu, mengapa tidak mewarisi keinginan terakhir sang guru dan membebaskan diri kita lebih awal? Bukankah itu lebih baik? Setelah dia selesai berbicara, tanda di tangan pria berpakaian putih itu berubah lagi, dan daya hisap di dadanya langsung menjadi lebih kuat. Ah! Saat daya hisapnya meluas, sosok berjubah putih itu langsung tertelan ke dalam lubang hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Patah. Lalu, tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, sepasang tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram tepi lubang hitam itu. Seketika, sesosok berjubah putih berusaha keluar. Bos, ini dia. Aku akan memberimu teknik rahasia Dao Es Ibel 10 arah. Aku akan memberitahumu petunjuk pil teratai es. Aku akan memberimu pil Chaos Yuan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dengan suara gemuruh yang agak gila, sosok berjubah putih itu berteriak hampir tidak jelas. Namun, setelah melihat pemandangan ini, pria berbaju putih itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya bertepuk tangan. Tiba-tiba, lubang besar di dadanya perlahan menghilang, dan sosok berbaju putih itu langsung tertelan olehnya. Menggigit, saat sosok berjubah putih itu menghilang, sebuah pil aneh perlahan muncul di udara. Meskipun tampak hampir identik dengan pil sebelumnya, pil itu dipenuhi dengan rasa damai dan tenang, sangat berbeda dari pil sebelumnya yang dipenuhi aura kekerasan. Du Fei di bawah menatap pemandangan ini dengan takjub, dan wajahnya berkedut sedikit. Siapa sangka hanya dengan meraih Chaos Yuan dan akan menghasilkan begitu banyak hal, dan adegan tadi sepertinya menjelaskan sesuatu. Anak muda, kamu datang. Melayang di udara, pria berbaju putih itu memejamkan mata sejenak, dengan raut penyesalan di wajahnya. Sesaat kemudian, sosoknya menjadi sedikit ilusi. Kemudian, ia tidak melakukan apapun, hanya bergerak dan mendarat di singgasana es yang besar. Kemudian tatapannya jatuh pada Du Fei, lalu ia berbicara perlahan. Baik, senior. Setelah ragu sejenak, Du Fei juga menyadari sesuatu. Ia tentu tahu bahwa di hadapan makhluk seperti itu, apapun yang ia lakukan akan sia-sia, bahkan jika pihak lain hanyalah secercah pikiran yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, dia tidak melakukan persiapan apapun, tetapi bergerak dan langsung mendarat di depan singgasana es. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Senior. Setelah ragu sejenak, Du Fei membungkuk sedikit. Senior pria berbaju putih itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya setelah melahap dua orang lainnya, ingatannya menjadi kacau. Namun, ia ragu sejenak, lalu mengangguk dengan tenang dan berkata, aku bukan Raja Pil. Aku hanyalah sisa jiwanya setelah kematiannya. Setelah aku menjelaskan apa yang perlu kukatakan, aku akan menghilang di antara langit dan bumi. Kau bisa memanggilku senior saja. Ya, Du Fei sedikit mengernyit, tatapannya tertuju pada pil Chaos Yuan yang melayang di depan pria berbaju putih itu, hatinya tak tahu harus merasakan apa. Senior, aku Leng Yi, pemimpin sekte hantu jahat. Aku keturunan keluarga Leng yang diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Sekarang sepertinya hari yang disepakati telah tiba. Aku ingin tahu apakah kau ingat janjimu kepada kami, keluarga Leng. Saat Du Fei sedikit mengernyit, 8 pria kuat di belakangnya tampak menyadari ada keuntungan yang bisa diraih, tetapi yang lain tidak berani muncul. Hanya Leng Yi yang menggertakkan giginya, bergegas ke depan singgasana es, dan langsung berlutut. Orang-orang dari keluarga Leng. Pria berbaju putih itu menatap Leng Yi dengan acuh tak acuh sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, tentu saja, leluhur keluarga Lengmu telah dikalahkan olehku. Sesuai perjanjian, keluarga Lengmu telah menjadi budakku selama beberapa generasi. Karena kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun, aku akan melepaskanmu dari status budakmu. Senior, bukankah kau sudah berjanji? Leng Yi terkejut dan mengangkat kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Haha, janji-janji yang kubuat itu mungkin cuma tipuan dari leluhurmu. Kalau tidak, kenapa kau rela menjaga makamku selama bertahun-tahun? Yah, meskipun kau belum melakukan sesuatu yang berjasa, kau pasti sudah bekerja keras. Lagi pula aku akan segera menghilang, jadi tidak ada gunanya menyimpan beberapa benda ini. Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian putih itu melambaikan tangannya dengan santai, dan seketika sebuah token giok jatuh ke tangan Leng Yi.
Leng Yi menggenggam token giok di tangannya, pikirannya langsung terhanyut. Detik berikutnya, wajahnya berseri-seri. Tanpa ragu sedikit pun, ia bersujud 3 kali di tanah, lalu langsung mundur. Melihat pemandangan ini, 7 orang lainnya saling memandang dengan bingung. Sesaat kemudian, Long Lingtian tiba-tiba tertawa dan mendarat di depan singgasana es. Ia menatap jiwa yang tersisa sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, "Senior. Saya Long Lingtian dari keluarga Yun Suilong. Karena Anda sedang memilih penerus, saya pikir Anda harus mempertimbangkannya dengan matang. Apapun keinginan terakhir Anda, keluarga Yun Suilong saya pasti akan dapat memenuhinya untuk Anda." Keluarga Yun Suilong. Tatapan aneh melintas di mata pria berbaju putih itu. Sesaat kemudian, tatapannya perlahan jatuh pada Long Lingtian. "Kau berasal dari keluarga Yun Suilong. Jika Long Xuan adalah orang lain bagimu." Panjang Xuan Ruo. Long Lingtian sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang berstatus sangat tinggi di keluarga Yun Suilong, tetapi dengan statusnya itu, dia tidak tahu ada orang seperti itu di keluarga itu. Ia juga tahu bahwa berbicara omong kosong di depan makhluk seperti itu tidak akan ada gunanya. Setelah ragu sejenak, ia berkata dengan suara berat, "Senior, tidak ada orang seperti itu di keluarga Yun Suilong kita. Kalau tidak salah, dia seharusnya senior keluarga Yun Suilong kita, dan seharusnya berasal dari era yang sama dengan Anda." Apakah dia juga jatuh mendengar ini? Rona aneh muncul di wajah tenang pria berbaju putih itu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata ringan, "Karena kau dari keluarga Yun Suilong, maka aku akan memberimu kesempatan. Aku punya 2 hal di sini. Satu adalah warisanku semasa hidupku, dan yang lainnya adalah Chaos Yuandan. Kau boleh memilih salah satu." Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memperhatikan dengan tenang. Lagi pula, di hadapan keberadaan seperti itu, melakukan hal yang tidak perlu sama saja dengan mencari kematian. Namun, wajah Long Lingtian sedikit berseri-seri. Ia menatap Du Fei dengan ekspresi agak dingin sejenak sebelum perlahan berkata, "Senior, bisakah kau memberiku kedua benda ini? Memberikannya kepadaku jauh lebih baik daripada memberikannya kepada orang tak berguna yang datang entah dari mana." "Baiklah." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, lalu dengan santai melemparkan Chaos Yuan dan ke hadapan Long Lingtian. "Kalau begitu, bagaimana kalau kau menyempurnakannya dan membuktikan kepadaku bahwa kau layak mewarisi warisanku?" "Terima kasih, Senior." Long Lingtian tersenyum tipis, tetapi tanpa ragu-ragu, ia meraih Chaos Yuandan di depannya. Pada saat ini, gelombang yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari Chaos Yuandan. Engah! Sesaat sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuh Long Lingtian bergetar dan seteguk darah muncrat keluar, tubuhnya jatuh tersungkur ke belakang dan mendarat di tanah dengan ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. "Senior, apa maksudmu?" Ekspresi Long Lingtian berubah sejenak, lalu dia berbicara dengan suara berat sambil sedikit menggertakkan giginya. "Sepertinya orang-orang dari keluarga Yun Suilong tidak istimewa. Kalian tidak layak mewarisi warisanku," kata pria berbaju putih itu dengan ringan. "Tapi, aku, Yun Sui." Engah. Sebelum Long Lingtian selesai berbicara, pria berpakaian putih itu telah mengayunkan tangannya ke udara, dan tiba-tiba sebuah tamparan keras menghantam tubuh Long Lingtian dengan keras, melemparkannya ke udara. "Sampah! Kalau bukan karena keluarga Yun Suilong, kau bahkan tak layak berdiri di hadapanku. Kau mempermalukan dirimu sendiri." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, lalu berhenti memperhatikan Long Lingtian. Tatapannya perlahan jatuh pada Du Fei yang tetap tenang. Adapun yang lainnya, mereka awalnya ingin maju dan mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi setelah melihat apa yang terjadi pada Long Lingtian, mereka semua ragu-ragu. "Apa kau tidak takut padaku?" Setelah menatap Du Fei sejenak, pria berbaju putih itu berbicara perlahan. "Kenapa aku harus takut?" Senior Du Fei tersenyum. Long Lingtian itu begitu sombong, tapi senior tidak membasminya. "Kalau begitu, kenapa aku harus takut?" "Ya, matamu tajam." Pria berbaju putih itu berkata dengan tenang, "Aku tidak takut mengatakan yang sebenarnya. Bukannya aku tidak punya kemampuan untuk membasminya. Hanya saja setelah memurnikan kedua orang itu, waktuku sangat terbatas." "Hehe. Aku ingin tahu instruksi apa yang kau miliki, senior." Wajah Du Fei kembali mengerut, menatap sosok di depannya. Perintah pria berbaju putih itu tersenyum tipis. Sesaat kemudian, ia mengulurkan tangannya dan perlahan menyapu udara. Tiba-tiba, lapisan kristal es yang besar menyelimuti mereka berdua. Pria berbaju putih itu segera mengarahkan jarinya sedikit ke arah lokasi Du Fei, dan seketika, inti kekacauan primal yang aneh muncul di hadapan Du Fei, berputar perlahan.
Junior, jika kau memang ditakdirkan, kau pasti bisa menembus batasan Chaos Yuan dan mendapatkan warisanku. Jika tidak, hari ini, kau mungkin hanya bisa tinggal di sini bersamaku, karena saat ini, aku tak lagi mampu menembus segel di sekitarku, dan untuk menembus segel itu, aku membutuhkan kekuatan 10 arah Ice Demon Dao. Kau yang memulai. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut, dan ia merasa sedikit tertipu, tetapi ia tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia perlahan menutup matanya dan berbisik dalam hati Xiao Bai, adakah cara untuk membuka segel benda di depanku ini? Bip, perintah diterima, sistem sedang mencari. Bip, tidak ada data relevan di sistem. Haruskah kita menggunakan brute force untuk mengujinya? Menolak, Du Fei segera memberi perintah untuk mencegah sistem jelek ini menimbulkan masalah, lalu dia perlahan membuka matanya lagi. Di seberangnya, pria berbaju putih menatap pria itu dengan tatapan aneh yang tak terjelaskan. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Kekacauan Yuandan, kekacauan Yuandan. Tanpa menyadari perubahan ekspresi pria berpakaian putih itu, Du Fei hanya menatap Chaos Yuan dan di hadapannya dengan saksama. Sesaat kemudian, ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Chaos Yuandan. Tiba-tiba, ki yang sangat kuat memancar darinya. Tertawa, energi sejati menyebar ke Chaos Yuandan, bagaikan minyak yang bersendewa dengan besi panas, menguap seketika tanpa meninggalkan jejak. Datang lagi, Du Fei mengerang, tetapi kali ini ia segera mengulurkan tangan dan menepuk dahinya. Tiba-tiba, gelombang aneh menyebar dan menyelimuti Chaos Yuandan. Ledakan, saat kekuatan mental melilit Chaos Yuandan, gelombang yang sangat aneh langsung menyebar, menyebabkan Du Fei merasakan sakit yang dalam di otaknya, dan kekuatan mentalnya langsung ditarik kembali. Hehehe, Junior, aku cuma ngasih petunjuk. Kalau energi sejati dan kekuatan mentalnya efektif, benda ini pasti sudah diambil sejak lama. Kok bisa dibiarkan begitu saja? Apa kau tidak mengerti bagaimana kau menghadapi Ibel S10 arah tadi? Pria berbaju putih itu menatap Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Baru saja mendengar ini, wajah Du Fei menunjukkan sedikit kebingungan. Setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya dan perlahan menari di udara di depannya. Saat ia bergerak, jejak kekuatan spiritualnya dengan cepat muncul di udara. Dengan gerakan Du Fei, sebuah peta yang agak aneh akhirnya terbentuk. Tertawa, saat peta terbentuk, gelombang yang sangat aneh tiba-tiba muncul di Chaos Yuandan. Gelombang ini langsung menyerap peta mental ke dalamnya, membentuk gelombang yang bahkan lebih aneh lagi. Setelah beberapa saat, gelombang itu perlahan menyatu, dan Chaos Yuandan tampak kehilangan kekuatan spiritualnya dan jatuh ke tanah. Gagal, wajah Du Fei berubah dan dia cepat meraih Chaos Yuandan. Namun, saat dia meraih Chaos Yuandan, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan kemudian Du Fei mendapati dirinya berada di dunia es yang besar. Dan di dunia yang beku ini, karakter-karakter kuno yang besar ada di mana-mana, dan karakter-karakter ini tampaknya penuh dengan spiritualitas, menari perlahan. Du Fei hanya meliriknya dan mendapati bahwa bahkan satu karakter pun dipenuhi dengan informasi yang tak ada habisnya, dan jumlah informasi ini mungkin bukan sesuatu yang dapat langsung dipahaminya. Dan jika pemikiran Du Fei benar, jumlah informasi ini seharusnya menjadi warisan Raja Pil. Xiao Bai, bantu aku memasukkan benda-benda ini ke dalam sistem. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Fei segera duduk di tanah dan dengan cepat memberi perintah. Saat suara elektronik dingin muncul di benaknya, Du Fei menutup matanya dengan sangat lega. Dunia luar, pria berbaju putih itu menatap Du Fei, yang langsung memasuki kondisi aneh, dengan raut wajah yang aneh. Setelah beberapa saat, ia ragu-ragu dan perlahan berkata, pemuda ini ternyata memiliki jiwa bela diri, dan dari penampilannya, sepertinya dia tidak menyadarinya. Ada apa ini? Akan tetapi, pada saat ini, wajar saja tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaannya, jadi lelaki berpakaian putih itu hanya memikirkannya dalam diam, sementara matanya tertuju pada Du Fei yang tubuhnya membeku. Kaca-kaca, waktu berlalu, menit demi menit. Setelah waktu yang entah berapa lama, Du Fei yang tadinya tak bergerak, tiba-tiba gemetar dan perlahan membuka matanya. Saat tubuhnya bergerak, cahaya-cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di matanya, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara gemeretak yang keras. Jelas, ia telah berada dalam kondisi aneh itu cukup lama. Bagaimana apa kau mengerti semuanya? Melihat Du Fei terbangun, pria berbaju putih itu tersenyum tipis. Terima kasih, senior. Du Fei memejamkan mata dan merenung sejenak sebelum berbisik, melalui pengalaman ini, kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Namun,
Di dunia beku yang aneh itu, ia tidak hanya memperoleh keterampilan batin dari Dao Ibel S10 arah, tetapi juga berbagai pengalaman kultivasi Raja Pil seumur hidup. Yang paling berharga di antaranya adalah teknik menggunakan teknik pil dan metode pemurnian eliksir. Dengan pengalaman ini, Du Fei setidaknya akan menyelamatkan dirinya dari 10 tahun perjalanan menuju menjadi makhluk yang kuat. Karena itu, rasa terima kasih Du Fei tulus. Kau bisa memahami banyak hal hanya dalam 3 hari. Bakatmu sungguh luar biasa. Long Ling Tian itu jauh lebih rendah darimu. Pria berbaju putih itu menatap Du Fei sejenak sebelum mengangguk pelan. Terima kasih atas kata-kata baikmu, senior. Apapun pencapaian Du Fei di masa depan, semua berkat keberuntungan yang telah kau berikan kepadanya hari ini. Karena itu, apapun keinginan terakhirmu sebelum kematianmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Du Fei menatap pria berbaju putih itu sejenak, lalu berbicara perlahan, melafalkan setiap katanya. Apakah kau menyelesaikannya dengan sekuat tenaga? Pria berbaju putih itu tampak agak bingung. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lagi dan berkata perlahan, awalnya, aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatanku sebelumnya, jadi bagaimana mungkin orang yang mewarisi warisanku bisa melakukannya? Namun, karena kau memiliki jiwa bela diri, ada kemungkinan. Wu Ling, Du Fei sedikit mengernyit, wajahnya tampak khawatir. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Pria berbaju putih itu perlahan berdiri di atas singgasana es. Matanya yang dalam menatap Du Fei sejenak sebelum ia tersenyum tipis, mendongak, dan berkata perlahan, konon, pada awal mula dunia, terdapat roh-roh Brahma di dunia. Hanya mereka yang memperoleh roh yang berkesempatan untuk melihat sekilas alam para santo. Jika seseorang memperoleh roh bela diri, mereka dapat melihat sekilas alam para santo bela diri. Jika seseorang memperoleh roh eliksir, mereka dapat melihat sekilas alam para santo eliksir. Namun, asal-usul roh sangatlah misterius, bahkan lebih misterius daripada Yuan dan langit dan bumi yang legendaris. Setahu saya, jika ingin mendapatkan benda spiritual, dibutuhkan banyak kebetulan sebelum kesempatan itu datang, dan benda spiritual juga bisa diwariskan. Di beberapa sekte dan keluarga besar, benda spiritual diwariskan. Tentu saja, dengan pewarisan seperti itu, roh yang disebut-sebut akan semakin lemah. Mereka yang beruntung dapat mewariskannya kepada puluhan generasi, tetapi mereka yang kurang beruntung hanya dapat mewariskannya kepada beberapa generasi sebelum rohnya lenyap. Meskipun aku tidak tahu dari mana roh bela diri di tubuhmu berasal, aku bisa melihat bahwa roh itu sangat kuat. Itu adalah warisan, mungkin dari generasi kedua. Dengan roh bela diri seperti itu, jika kau diberi kesempatan, kau pasti akan mencapai alam martial Sein suatu hari nanti. Dan jika kau mencapai alam martial Sein, kau akan memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas untukku. Benda di tubuhku adalah roh bela diri legendaris. Du Fei sedikit mengernyit, dan tidak jelas apakah wajahnya menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Ia menatap pria berbaju putih itu sejenak sebelum berbicara perlahan. Hehe, meskipun aku hanyalah jiwa sisa, aku tidak akan salah dalam hal sekecil itu. Lagi pula, aku pernah mendapatkan secercah jiwa secara tidak sengaja. Sayang sekali karena secercah jiwa itulah aku berakhir dalam kegagalan dan kematian. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, lalu mendesah. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit tenang. Ia menatap pria berbaju putih itu dengan sungguh-sungguh sejenak sebelum berkata dengan suara berat, senior, meskipun kami mungkin bukan guru dan murid dalam nama, kami sebenarnya adalah. Apapun penyesalan yang mungkin Anda miliki dalam hidup Anda, Du Fei pasti akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya untuk Anda. Berikan saja perintah Anda. Hehehe, aku lega mendengarmu berkata begitu. Lagi pula, kupikir, karena kau punya jiwa bela diri, meskipun aku tidak memerintahkanmu melakukan ini, kau pasti akan bertemu orang-orang itu di masa depan, jadi lebih baik kukatakan dulu. Pria berbaju putih itu ragu sejenak, lalu berbicara perlahan. Senior, berikan saja perintahmu. Pria berbaju putih itu memejamkan mata dan berpikir sejenak, seolah teringat kembali akan kenangan buruk. Ekspresinya berubah sejenak sebelum ia perlahan berkata, saat itu, kekuatanku sudah mencapai alam setengah langkah martial Sein. Namun, aku berkultivasi sendirian dan tidak memiliki guru untuk mewarisi kemampuanku. Karena itu, aku hanya bisa mencari cara untuk menemukan roh bela diri. Tanpa roh bela diri, aku akan tetap berada di alam setengah langkah martial Sein seumur hidupku. Setelah mencari selama puluhan tahun, saya cukup beruntung menemukan petunjuk tentang dua hal di Rerundewa. Salah satunya adalah roh bela diri, dan yang lainnya adalah pil teratai es, yang menduduki peringkat ke-19 di antara 33 pil Yuan surgawi yang legendaris.
Apakah ini tempat rerundewanya? Wajah Du Fei berubah dan dia berkata dengan suara berat. Benar, pria berbaju putih itu mengangguk pelan. Saat itu aku menyadari bahwa mencari pil teratai es terlalu berbahaya dan merepotkan, dan roh bela diri ada di rerundewa ini, jadi aku memilih tempat ini terlebih dahulu. Tapi aku tidak menyangka tindakan ini akan menabur benih kehancuranku. Aku menghabiskan puluhan tahun di sini, akhirnya menemukan jiwa bela diri dan berhasil memurnikannya di dalam tubuhku. Kau tahu, jika jiwa bela diri tidak diwariskan, pemurniannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, tepat ketika aku berhasil memurnikan jiwa bela diri itu, sekelompok orang muncul dari rerundewa. Sekelompok orang, mereka di sini untuk merebut jiwa bela diri. Wajah Du Fei sedikit berubah, dan dia ragu-ragu sejenak. Pria berbaju putih itu melirik Du Fei sebelum perlahan berkata, tebakanmu benar. Saat itu, setelah aku menyempurnakan jiwa bela diriku, aku hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci bela diri tingkat 3. Aku percaya bahwa bahkan jika seseorang ingin merebut jiwa bela diriku, mereka hanya akan mencari kematian. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin tim itu ternyata adalah orang suci bela diri tingkat 3. Setengah langkah Martial Saint bukanlah Martial Saint. Di hadapan Martial Saint tingkat 3, aku tak berdaya melawan. Setelah aku dikalahkan, Martial Spirit di tubuhku diekstraksi paksa oleh mereka. Sebelum aku mati, aku mengetahui bahwa orang-orang itu menyebut diri mereka anggota Martial Spirit Hall. Mereka memiliki banyak orang kuat, dan kegiatan favorit mereka adalah mengumpulkan Martial Spirit legendaris. Bahkan jika mereka menemukan Martial Spirit, mereka tidak akan langsung mengumpulkannya. Sebaliknya, mereka akan membiarkan orang kuat lain tanpa sengaja menemukannya dan memeliharanya untuk mereka. Setelah Martial Spirit matang, mereka akan mengekstraknya secara paksa. Dengan cara ini, ketika orang-orang mereka ingin menggunakan Martial Spirit, mereka tidak perlu melalui proses pemurnian. Pedang Suci tingkat 3, Aula Roh Bela Diri, merebut roh bela diri. Ekspresi Du Fei terus berubah, dan dia bergumam setelah beberapa saat. Du Fei, dengan kekuatanmu, kau pasti bisa menyentuh jalan untuk menjadi Martial Saint di masa depan. Apalagi, kau memiliki Martial Spirit. Meskipun aku tidak yakin, orang-orang di Martial Spirit Hall sangat misterius, dan kemungkinan besar mereka akan menemukan keberadaanmu. Jika kau bertemu mereka, segera kabur, dan tidak akan terlambat untuk membalas dendam setelah kau naik ke Martial Saint tingkat 3. Dan jika kau memiliki kesempatan untuk naik ke Martial Saint tingkat 3, kau akan membalaskan dendamku atas perbuatanku hari itu, bagaimana? Senyum elegan di wajah pria berpakaian putih itu perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi muram. Saya setuju. Du Fei langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun. Hahaha, hebat. Aku tak pernah menyangka, Raja Pil, selalu salah menilai orang seumur hidupku. Di saat-saat terakhir ini, akhirnya aku benar-benar salah menilai dia. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangannya. Sebuah peta pangcamping yang entah tersembunyi di mana langsung jatuh ke tangan Du Fei. Benda ini adalah petunjuk lokasi pil teratai es. Jika kau bisa mendapatkan pil teratai es, bahkan jika kau bertemu seseorang dari Aula Roh Bela Diri, kau seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri. Namun, tempat di mana pil Yuan Langit dan Bumi berada pasti sangat berbahaya. Jika kau ingin mendapatkannya, kau pasti harus melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan memberikan benda ini padamu. Soal kau mau pergi atau tidak, terserah padamu. Setelah melihat sekilas peta, Du Fei merasa sedikit senang. Ia tak pernah menyangka bisa secara tak sengaja mendapatkan petunjuk pil teratai es. Baginya, kekuatan Tiandi Yuan dan sangatlah hebat. Dari penampilanmu, kau juga sedang bersiap untuk pergi. Pria berbaju putih itu menatap Du Fei, mendesah pelan, dan setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, lupakan saja. Kalau begitu, aku akan memberitahumu semuanya sekaligus. Meskipun kau memiliki jiwa bela diri, dan jiwa bela diri itu juga sangat kuat, kau tidak tahu cara menggunakannya. Seringkali, kau hanya menganggap ruang tempat jiwa bela diri itu berada sebagai tempat latihan. Kau tidak tahu bahwa jiwa bela diri bukan sekadar tempat latihan. Di ruang latihan itu, inti dari jiwa bela diri dapat dipanggil keluar. Tentu saja, ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat. Namun, kupikir kekuatan mentalmu sudah cukup. Sekarang, aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Setelah mengatakan itu, pria berbaju putih itu perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Du Fei. Saat ia bergerak, aliran cahaya mengalir ke dalam pikiran Du Fei. Dalam sekejap,
seluruh tubuh Du Fei bergetar, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Du Fei, terima kasih sekali lagi, senior. Tidak perlu berterima kasih padaku. Metode penggunaan roh bela diri ini hanya tebakanku sendiri. Kau harus mencobanya sendiri untuk melihat apakah itu benar-benar berguna. Pria berbaju putih itu mengangguk sambil tersenyum. Ya, Du Fei mengangguk pelan, lalu mengangkat tangan kanannya dan perlahan mengarahkannya ke alisnya. Dalam sekejap, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat menyebar dan perlahan berkumpul di depannya. Saat kekuatan itu mencapai titik ekstrim, tangan Du Fei telah berubah dengan cepat. Semangat bela diri, bekukan, tertawa, mengikuti gerakan Du Fei, energi spiritual perlahan berkumpul, akhirnya membentuk sosok seukuran telapak tangan. Sosok ini tampak hampir identik dengan Xiao Bai di ruang pelatihan, hanya saja ia memiliki sepasang sayap kristal di belakangnya yang memungkinkannya terbang, membuatnya tampak agak misterius. Apakah ini jiwa bela dirimu? Pria berbaju putih itu menatap Xiao Bai sejenak sebelum tersenyum tipis. Jika kau mengolahnya sesuai metode yang kuberikan, jiwa itu pasti akan berkembang pesat di masa depan. Saat itu tiba, bahkan balai jiwa bela diri pun tak akan bisa mengambilnya. Menatap Xiao Bai di depannya sejenak, merasa Xiao Bai masih seperti robot yang dingin, Du Fei menghela napas perlahan, tetapi tidak banyak bicara. Sebaliknya, ia segera menarik Xiao Bai kembali dan membungkuk sedikit, berkata, saya telah menerima terlalu banyak bantuan hari ini, senior, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Hehehe, kau sendiri yang bilang kalau kau dan aku sebenarnya guru dan murid, jadi kenapa kau perlu berterima kasih padaku? Tapi, kalau kau benar-benar merasa bersalah, kalau kau pergi ke keluarga Yun Suilong untuk membalas dendam di masa depan, dan kau bertemu seseorang bernama Long Xuan Ruo atau keturunannya, biarkan saja mereka pergi. Pria berbaju putih itu berkata perlahan sambil tersenyum. Dengan kebijaksanaannya, ia tentu saja menyadari bahwa Du Fei dan keluarga Yun Suilong pasti memiliki kebencian yang mendalam. Aku berjanji padamu. Setelah ragu sejenak, Du Fei menggertakkan giginya dan berkata, hahaha, anakmu benar-benar belak-belakan. Kalau aku masih hidup, aku pasti akan menerimamu sebagai muridku. Hahaha, melihat persetujuan Du Fei, pria berbaju putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa, dan tubuhnya perlahan runtuh saat itu juga. Akhirnya, di bawah tatapan Du Fei, tubuhnya berubah menjadi banyak titik cahaya dan perlahan menghilang. Seorang raja alkimia yang hebat, seorang penguasa yang tak tertandingi yang berdiri di puncak tiga dinasti besar selama puluhan tahun, lenyap dari dunia begitu saja. Du Fei menatap pemandangan ini sejenak, lalu menghela napas pelan. Kemudian, tatapannya perlahan tertuju pada kristal-kristal es di sekitarnya. Tidak peduli apapun, hal pertama yang perlu kupikirkan sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Di aula, 8 sosok tengah menatap kristal-kristal es besar yang menutupi singgasana es, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Sudah 3 hari, anak itu pasti sudah lama meninggal. Ia menatap kristal es di depannya dengan wajah muram, lalu berbicara perlahan setelah beberapa saat. Menurutku, pecahkan saja esnya. Bahkan jika kita mati, kita harus memotong-motong orang itu berkeping-keping. Di sisi lain, Heisi berkata dengan galak. Haha, kalian berdua, apa kalian tidak memperhatikan kultivasi Tuan Muda Du Fei? Kenapa kalian tidak pergi saja? Jika dia benar-benar mendapatkan warisan Raja Pil, kalian pasti akan menjadi orang pertama yang mati. Dan Ding Tian, kamu, ekspresi Yin Li berubah, dan dia hendak berbicara, tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis, karena di dalam lapisan es yang besar, retakan tiba-tiba muncul, perlahan menyebar. Ledakan, retakan itu menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, retakan itu sudah pecah. Saat kristal-kristal es raksasa itu pecah seketika, sesosok tubuh melesat menembusnya dan perlahan jatuh ke tanah. Oh, jadi semuanya belum pergi. Sosok itu mendarat di tanah, dan Du Fei perlahan menyapukan pandangannya ke sekeliling, tertuju pada 8 orang dengan ekspresi berbeda, lalu dia berkata sambil tersenyum. Melihat penampilan Tuan Muda Du Fei, aku khawatir warisan Raja Pil dan Pil Chaos Yuan sudah menemukan pemiliknya. Kan dan Ding Tian menatap Du Fei perlahan sejenak sebelum berbicara dengan ringan. Itu hanya keberuntungan, bukan apa-apa. Du Fei terkekeh dan menggelengkan kepalanya perlahan. Hehehe, Tuan Muda Du Fei bisa mendapatkan warisan ini berkat kemampuanmu. Tidak seperti beberapa orang yang menginginkannya tapi tidak bisa mendapatkannya. Tapi, kurasa Tuan Muda Du Fei, kau masih ingat janjimu padaku sebelumnya? Dan Ding Tian melangkah maju, menatap Du Fei, lalu berkata perlahan. Haha, karena aku sudah berjanji pada pemimpin aliansi dan,
tentu saja aku tidak akan melakukan hal seperti menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Pemimpin aliansi, jangan khawatir. Sambil berbicara, Du Fei mengayunkan tangan kanannya, dan sebelum yang lain sempat bereaksi, ia telah melemparkan token giok ke tempat dan Ding Tian berada. Dan Ding Tian langsung menangkapnya, memejamkan mata, dan membenamkan diri di dalamnya sejenak sebelum raut kepuasan muncul di wajahnya. Token giok itu, tentu saja, berisi metode raja dan untuk mengembangkan kekuatan spiritual. Namun, setelah mempelajarinya, Du Fei menemukan bahwa metode raja dan tidak sebaik bab dan si miliknya. Jadi, ia menyerahkan benda itu kepada Dan Ding Tian tanpa penyesalan. Hahaha, Dan Ding Tianlang tertawa terbahak-bahak, lalu berputar dan mendarat di depan Du Fei. Ia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Du Fei memang orang yang dapat dipercaya. Karena saya sudah menerima kebaikan Anda, Tuan Du Fei, tentu saja saya tidak akan memaksakan apapun. Dan siapapun yang ingin merebut barang-barang Tuan Du Fei, mereka akan menjadi musuh saya. Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi orang-orang lain sedikit berubah. Dilihat dari ekspresi Dan Ding Tian, ia jelas telah mendapatkan beberapa keuntungan besar. Awalnya, jika tidak ada yang membantu Du Fei, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebutnya, tetapi sekarang. Bagaimana bahkan pemimpin aliansi Dan pun diuntungkan, kau tidak akan melupakanku, kan di sisi lain, Yun Yuking melesat dan mendarat di depan Du Fei, berbicara dengan ringan. Tentu saja, apa hubunganmu denganku bagaimana mungkin aku melupakanmu? Du Fei tersenyum tipis, tetapi kali ini ia tidak membuang token giok itu. Sebaliknya, ia mengulurkan jarinya dan menyentuh bagian tengah alis Yun Yuking. Seketika, serangkaian kata yang sangat aneh keluar, lalu ia mengetukkannya dengan lembut di tengah alis Yun Yuking. Gumpalan teks aneh ini berbeda dari token giok yang diberikan kepada Dan Ding Tian. Gumpalan ini berisi beberapa seni bela diri dan metode mental yang telah dikuasai raja dan semasa hidupnya, serta pengalamannya dalam mengolah hal-hal ini. Bagi Du Fei, hal-hal ini juga sangat penting. Namun, karena ia telah memperoleh Dao Ibel S10 arah, hasil jeripayah raja dan seumur hidup, hal-hal ini tidak lagi penting baginya. Dalam hal ini, memberikan hal-hal ini kepada Yun Yuking mungkin lebih bermanfaat. Tentu saja, bukan berarti Du Fei tidak ingin menyimpan barang-barang ini untuk dirinya sendiri, tetapi keduanya sudah lama bekerja sama. Du Fei bukan bandit atau penjahat, jadi wajar saja jika ia tidak akan melakukan hal-hal seperti merampok atau merampas barang-barang itu. Setelah menyelesaikan semua ini, Du Fei perlahan menghela napas lega. Dalam 3 hari terakhir, yang ia lakukan hanyalah mengubah seluruh ki-nya menjadi Ki Ibel S10 arah, dan ia tidak banyak berlatih. Setelah semuanya dijelaskan, ia tidak repot-repot bicara omong kosong. Ia tertawa dan berkata ringan, karena ini sudah berakhir, ayo kita pergi. Siapa yang tahu kapan tempat orang pembawa sial ini akan tutup lagi? Aku tidak ingin menunggu terlalu lama di sini. Setelah mengatakan itu, Du Fei bahkan tidak melihat siapapun. Ia hanya tersenyum perlahan dan berbalik ke arah gerbang aula dengan penuh minat. Berhenti. Melihat pemandangan ini, Long Lingtian yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara menyeramkan. Ada apa meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi begitu saja, Du Fei tetap tersenyum, perlahan berbalik menatap Long Lingtian, dan berkata dengan ringan. Melihat ekspresi Du Fei, wajah Long Lingtian berkedut hebat. Secercah rasa iri, cemburu, dan benci melintas di wajahnya yang awalnya tenang. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, Du Fei, kau boleh pergi, tapi kau harus mengembalikan barang-barangku sebelum pergi, kan? Barang-barangmu Du Fei mencibir dalam hati, tetapi sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Ia menatap Long Lingtian sejenak sebelum tersenyum dan berkata, aku tidak ingat pernah mengambil apapun dari Tuan Muda Long. Mungkin ingatanku buruk. Bagaimana kalau Tuan Muda Long berbaik hati mengingatkanku? Kemarahan kembali terpancar di wajah Long Lingtian. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan kembali tenang. Ia berkata perlahan, kau mencuri Chaos Yuan dan milik keluarga Yun Suilongku. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa Long Lingtian kemungkinan besar akan menyusahkannya karena masalah ini, dia tidak menyangka Long Lingtian akan begitu tidak tahu malu. Setelah menggelengkan kepalanya perlahan, Du Fei menghela napas dan berkata, Long Lingtian apa kau bodoh, atau kepalamu ditendang nangui apakah Chaos Yuan dan milikmu benda-benda ini aslinya tidak bertuan? Kalau kau ngotot bilang ini milikmu, kenapa tidak bilang saja relik ini juga makam leluhur keluargamu itu akan lebih praktis? Du Fei, kau tidak lupa,
kan jiwa sisa tadi menyuruhku memilih antara warisan dan Chaos Yuandan. Tapi aku tidak tahu cara aneh apa yang kau gunakan untuk menipuku dan berhasil menyerangku. Sekarang kau ingin mengambil barang-barangku dan pergi begitu saja. Long Lingtian mencibir dan berkata dengan kejam. Melihat orang ini begitu tidak tahu malu, Du Fei tertegun sejenak dan hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini tidak punya kesempatan seperti itu, tapi wajahnya tetap tebal. Sungguh langka dan berharga. Adapun 5 orang yang tersisa di aula, mereka semua saling berpandangan dan segera bubar ketika melihat pemandangan ini. Meskipun mereka semua berpikir mereka tidak punya peluang, karena seseorang telah maju, mengapa tidak mencobanya? Melihat pemandangan ini, Du Fei tampak acuh tak acuh. Meskipun ada 6 orang di pihak lawan saat ini, mereka mungkin tidak sepaham. Di pihaknya, ada 3 orang, dan 2 di antaranya setengah langkah masuk sekte. Demi melindungi kepentingan mereka bertiga jelas berada di pihak yang sama saat ini. Karena itu, Du Fei tidak terlalu khawatir. Dia menyipitkan mata dan mengamati mereka bertiga sejenak sebelum berkata dengan tenang, aku sudah menyempurnakan inti kekacauan primal. Jika kau mampu, basmi aku dan ambillah. Tapi, Tuan Muda Long, aku juga ingin memberitahumu, aku, Du Fei, bukanlah orang yang menyerah tanpa perlawanan. Jika ada yang menyerangku, aku pasti tidak akan bersikap sopan. Maukah kau mencobanya? Jadi, Tuan Muda Du Fei, kau tidak mau tunduk dengan patuh. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah Long Lingtian berubah, dan aura pembasmi yang mendidih menyebar. Saat suaranya mereda, Long Suicheng adalah orang pertama yang melangkah perlahan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Hei Si, Bai Jie, Yin Li, dan yang lainnya ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah perlahan. Adapun Leng Yi, ia ragu sejenak, lalu cepat-cepat mundur ke samping. Jelas ia berencana untuk tidak membantu kedua belah pihak. Semuanya, jika kalian bisa membantuku menangkap pria ini hari ini, maka aku bersumpah atas nama keluarga Yun Suilong bahwa kalian bisa menguasai salah satu ilmu bela diri terbaik keluarga Yun Suilong. Setelah ragu sejenak, Long Lingtian perlahan berbicara. Meskipun dia juga tahu bahwa harga yang dia bayar terlalu tinggi, dibandingkan dengan Chaos Yuandan, semua itu tidak ada apa-apanya. Mengikuti janji Long Lingtian, ekspresi ketiga orang lainnya menjadi sedikit serius, dan setelah beberapa saat mereka tersenyum dengan nada yang sedikit aneh. Karena ada manfaatnya, meskipun aku tidak bisa mendapatkan Chaos Yuandan, kali ini aku tidak akan rugi. Yun Yuking, keluarga Yun Suilongku dan keluarga Yun Sui Yunmu selalu memiliki hubungan yang baik. Kuharap kau akan menjaga dirimu sendiri dan tidak menghancurkan hubungan kedua keluarga kita hanya karena orang luar. Melihat semua orang telah kembali, tatapan Long Lingtian perlahan tertuju pada Yun Yuking, lalu ia berbicara dengan ringan. Hehe, kalau orang dari kediaman jenderal tidak bertindak, aku janji tidak akan menindakmu. Terus kenapa Yun Yuking menatap Long Lingtian sejenak sebelum berbicara perlahan. Hehehe, Nona Yun benar. Kalau sampah-sampah dari kota Tianxia itu tidak bertindak, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana menurutmu lagi pula, keluarga Yun Suilong kaya dan berkuasa, dan kekuatan kecil seperti kita tidak mampu menyinggung mereka. Dan Dingtian di sampingnya juga tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Melihat kedua orang ini berbicara, sudut mulut Long Lingtian sedikit berkedut. Meskipun kata-kata mereka berdua menyiratkan bahwa mereka tidak akan bertindak kecuali orang lain melakukannya, inilah hasil yang Long Lingtian inginkan. Jika kedua orang setengah sekte ini ikut campur, situasinya akan semakin rumit. Adapun Du Fei, meskipun kekuatannya juga sangat bagus, Long Lingtian pada dasarnya telah melihat metodenya. Bahkan jika dia telah mendapatkan warisan Raja Pil, pemahamannya tentang hal itu dalam 2 atau 3 hari terakhir sudah batasnya, dan tentu saja dia tidak bisa berlatih apapun. Dalam keadaan seperti itu, peluangku untuk membasminya sangat tinggi. Dan jika Du Fei terbasmi, dengan kekuatannya sebagai Master Sekte dan setengah langkah, dia secara alami akan memiliki 100 cara untuk memisahkan warisan raja dan dari sisa jiwanya, dan dia juga akan memiliki cara untuk menemukan energi yang diubah dari Chaos Yuan dan dari mayatnya. Terlebih lagi, Long Lingtian juga percaya bahwa jika dia kehilangan kesempatan ini, saat mereka bertemu lagi, Du Fei akan menjadi sangat sulit dihadapi. Memikirkan hal ini, senyum tipis tersungging di wajah Long Lingtian. Ia melangkah, dan sosoknya sudah melayang di udara. Tatapannya yang samar tertuju pada Du Fei, dan seketika, aura pembasmi yang dingin memenuhi udara Du Fei. Sekarang, tak seorang pun bisa menolongmu. Aku memberimu kesempatan. Serahkan Chaos Yuan dan warisan Dan King, kalau tidak, matilah.
170.